Di masa sekarang, Korea sudah merdeka dengan pertumbuhan yang sangat cepat, menjadi kota yang sangat maju. Seorang pria berjalan melewati padatnya lampu merah, menyusuri trotoar, gang-gang gelap dan sempit, hingga tiba di sebuah bar. Pria itu masuk dan bertanya kepada wanita bertenda. Dia ingin menemui Pipit Merah, ingin mencari anaknya yang hilang. Di tempat lain, seorang wanita sedang duduk di rooftop sebuah bangunan sambil memakan permen. Wanita ini menerima sebuah chat berisi misi untuk menemukan seorang pria bernama Oh Ki-hun yang sudah hilang 10 hari yang lalu. Wanita itu berpikir sejenak dan akhirnya menerima misi itu. Wanita ini adalah Yeon Chae-ok, gadis dari masa lalu. Mimin sangat menyarankan untuk nonton season 1-nya dulu karena ceritanya sangat berhubungan. Link di season 1 akan ada di deskripsi video ini. Di sebuah jalan raya satu arah, seorang pemotor mengenakan pakaian full hitam lengkap memacu motornya melaju cepat di jalanan. Dia dikejar oleh beberapa kendaraan. Tiba-tiba sebuah mobil hitam datang dari jalan berlawanan. Tabrakan tak bisa dihindari. Dia terjatuh dan terguling. Orang-orang turun dari kendaraan mengejarnya berbondong-bondong keluar. Dan pertarungan pun terjadi. Dia ditusuk oleh belasan orang dari berbagai arah dan ditabrak dengan mobil. Seorang pria menghampirinya, membuka helmnya. Pria ini sangat mirip dari Jang Tae-sang dari masa lalu. Pria itu bertanya sampai kapan dia akan melarikan diri. Pria yang jatuh itu hanya bisa menatap. Pria ini berkata, sudah saatnya dia lupa, sambil tersenyum memukulnya. Pria yang mirip Taesang itu pun terbangun dari mimpinya. Inilah Gyeongsong Kirechor, season 2. Pria ini baru saja bangun dari tidurnya, bersiap memulai aktivitas hari itu. Tampak bekas jahitan di belakang lehernya. Sebuah telepon berdering. Dia mengangkat telepon dan memperkenalkan namanya sebagai Jang Ho-jae dari perusahaan Bugang. Perusahaan Bugang bergerak di bidang jasa yang menerima segala jenis permintaan. Tapi biasanya sekarang mereka bekerja sebagai detektif swasta, pencari info dan bukti orang-orang yang selingkuh. Ho-jae tinggal di lantai 2 kantornya. Dia bergegas turun untuk mendapatkan bukti milik kliennya yang bernama Pak Yang. Rekan kerjanya bernama Yong-gil, yang awalnya santai ingin makan mie malah ingin ikut dengannya. Mereka berdebat siapa yang akan masuk kali ini untuk melancarkan aksi dengan melakukan game tangan. Dan Ho-jae kalah, terpaksa membiarkan Yong-gil ikut. Seorang pria dengan jaket dan topi hitam tampak sedang berbelanja di minimarket dari CCTV terlihat. Dan dia langsung bergegas ke arah motel Bunga Matahari. Sementara itu di saat yang sama, Ho-jae dan Yong-gil tiba di lokasi dan mulai bersiap dengan penyamarannya. Yong-gil memperingatkan Ho-jae harus berhasil dalam misi kali ini karena mereka tak akan dibayar jika gagal. Sementara mereka harus membayar hutang dan sewa. Terjadi perdebatan kecil tentang hutang, siapa yang harus membayar. Akhirnya persiapan pun selesai dan Ho-jae beranjak ke lokasi misi. Masuk dari bagian belakang motel Bunga Matahari. Dia menerima kertas petunjuk dari seseorang yang dibayar yang menyamar jadi cleaning service. Ho-jae membuka kertas itu, bertuliskan kamar 608. Dia bersiap menaiki lift. Ternyata pria dari minimarket tadi tinggal di kamar 608. Pergerakannya juga telah dipantau dari jauh oleh Chae-ok melalui CCTV. Pria di minimarket itu adalah Gi-hun, target dari Chae-ok, orang yang telah hilang selama 10 hari. Gi-hun tampak memasuki kamarnya dengan gelisah. Dia mengambil sekaling bir yang dibelinya. Pandangannya melihat buku yang ada di meja, penuh berisi gambar makhluk yang menyeramkan. Tiba-tiba dia seperti mendengar sesuatu. Kamarnya yang gelap membuatnya kesulitan melihat. Mengambil sebuah tongkat mencoba memastikan. Lampu toilet tiba-tiba menyala. Gi-hun pun masuk. Tak ada siapapun di sana. Tiba-tiba lampu mendadak padam. Ada pergerakan di belakangnya. Saat dia berbalik, sebuah makhluk menyerangnya. Makhluk menyeramkan seperti di bukunya. Ho-jae tiba di lantai 6. Sementara itu Yong-gil menunggu di mobil. Dia berkomunikasi dengan Ho-jae dengan radio alat rakitan mereka. Mereka juga menggunakan kamera tersembunyi untuk merekam bukti. Ho-jae menyiapkan HP-nya untuk memotret. Lalu dia mengetuk pintu kamar 608. Tapi tak ada jawaban. Yong-gil yang standby memantau, memastikan agar Ho-jae tak salah kamar. Dan melalui jendela kamar, Chae-ok menyelinap masuk. Kamar itu gelap dan tak ada orang di sana. Dia menyalakan senternya. Ho-jae yang di luar kamar ragu dengan misi kali ini. Yong-gil mendorongnya, masuk saja sekarang. Chae-ok melihat sebuah buku yang ada di atas meja. Gambar-gambar yang sudah tak asing baginya. Dia membuka halamannya. Makhluk yang ada di buku persis seperti makhluk di masa lalu. Di rumah sakit Ongsong Kirechor. Ibunya yang telah berubah menjadi monster. Ho-jae akhirnya berhasil masuk. Gelap dan tak ada orang di sana. Dia menyalakan flash HP-nya. Yong-gil mengecek toilet. Dan dia kaget melihat apa yang ada di dalam.
seorang pria terkapar berlumuran warna merah. Tiba-tiba ada yang menyerangnya. Kamera tersembunyi merekam semua kejadian yang terjadi. Yonggil melihat rekannya diserang seorang wanita. Mereka terlibat perkelahian. Pukulan Chaeok membuat kamera lepas. Yonggil tak bisa melihat lagi. Dia semakin panik, bergegas untuk membantu Hoje, sampai meminta bantuan sapam yang berjaga. Ada peristiwa kriminal di kamar 608. Perkelahian terus berlanjut. Hoje kewalahan dan jatuh. Chaeok pun kabur dengan melompat dari jendela. Hoje sangat kaget. Orang ini loncat dari lantai 2. Dia bergegas menuju jendela, tapi tak melihat apa-apa. Yonggil dan Sapam sampai di ruangan. Mereka kaget melihat mayat yang ada di toilet. Sapam bergegas menghubungi polisi. Orang yang memberikan pekerjaan pada mereka muncul. Dia bingung kenapa Hoje dan Yonggil di ruangan ini. Orang ini berkata mereka seharusnya berada di ruang 809. Kertas itu terbalik. Mereka kesal dengan kecerobohan ini. Seorang pria dengan tangan berlumuran warna merah terlihat sedang mengirim pesan bahwa misinya menghabisi Gi-hun telah tuntas. Dia melihat Chaeok yang berjalan keluar motel dan tersenyum. Hoje dan Yonggil diinterogasi oleh pihak kepolisian. Kapten polisi Yo Myung-jun meminta Hoje untuk memberi keterangan dengan jelas dan jujur. Dia dapat dituduh sebagai tersangka. Semua sidik jari yang ada di TKP milik Hoje. Myung-jun juga memperingatkan misi mereka ilegal, mencari bukti perselingkuhan yang mereka jalankan selama ini. Usaha itu merugikan orang lain. Melihat kapten ini terus menyudutkannya, Hoje mulai paham. Dia meminta kapten ini mengatakan keinginannya yang sebenarnya. Kapten Myung-jun meminta Hoje dan Yonggil untuk mencari pelaku kriminal itu dan mengancam akan mengadili mereka jika tak dapat menemukan pelaku yang sebenarnya. Myung-jun memberikan waktu 10 hari. Jika tidak, Hoje akan ditangkap. Mereka pun dibebaskan. Detektif wanita yang bernama Noh Jisoo menanyakan keputusan kaptennya. Kapten ini berkata, Hoje lebih hebat dari kelihatannya. Dia pernah menangkap salah satu pelaku kejahatan berantai yang tak bisa ditangkap kepolisian. Papan penyelidikan di ruangan itu menampilkan kasus kriminal berantai Jongno, dan Gi-hun merupakan korban kelima dari kasus ini. Semua motifnya sama, lukanya sama. Semua korban memiliki bekas luka yang identik, bagian muka hilang, dan otaknya lenyap. Ayah Gi-hun kembali datang ke bar sebelumnya dan memohon kepada Madam Na. Dia ingin membuat permohonan ke Pipitera, permintaan untuk menemukan pelaku yang menghabisi putranya. Madam Na melaporkan permintaan itu ke Chaeok. Chaeok tak bisa melepaskan pandangannya dari buku Gi-hun. Sebuah kenangan lama terulang kembali. Akhirnya dia menerima permintaan ini. Madam Na kaget karena ini tak seperti Chaeok yang biasanya. Dia menelponnya untuk memastikan keputusannya. Tapi Chaeok memiliki syarat. Jika dia berhasil menangkap pelakunya, dia akan langsung menyerahkannya ke polisi. Dia tak menerima pekerjaan atas tujuan balas dendam. Jika ayah Gi-hun tak setuju, dia tak akan menerima misi ini. Madam Na masih ragu dengan keputusannya. Tidak biasanya dia melakukan ini. Chaeok berdalih dia juga banyak pertanyaan tentang kasus ini. Dia melihat gelang yang ada di tangannya, mengingatkan kembali kenangan yang dilaluinya dengan Jang Taesang. Sementara Hoje juga sedang berusaha mencari cara untuk menemukan pelaku kriminal itu agar dia tak menjadi tersangka. Sedangkan Yonggil memiliki rencana lain. Dia menyarankan Hoje untuk kabur sementara ke luar negeri. Tapi Hoje tak setuju. Apa mereka punya uang? Yonggil langsung terdiam. Dia memilih fokus mengamati CCTV untuk menemukan pelaku kriminal itu. Hoje pun menemukan wajah si penyerang dan meminta Yonggil untuk menyebarkannya ke semua rekan informan mereka. Hoje memintanya cepat. Kalau tak dicari, dalam 10 hari dia bisa jadi tersangka. Meminta Yonggil untuk memulai bekerja. Yonggil kembali ke meja kerjanya dan melihat foto kakeknya yang ternyata adalah Gon Jung Taek, rekan Jang Taesang di masa lalu. Dia mulai menyebarkan informasi tersangka itu pada semua rekan mereka yang ada di Seoul. Rekan-rekan informan ini mereka sebut antena. Para antena ini tersebar di berbagai bidang jasa. Pembagi brosur, kang paket, cleaning service, pengantar makanan, hingga petugas pembersih kaca gedung. Kedua orang ini sama-sama mengamati rekaman CCTV dan kamera yang terjadi pada malam itu. Chaeok mengulang beberapa kali rekaman video itu dan akhirnya sadar pemuda ini sangat mirip dengan orang dari masa lalunya. Dan Hoje melihat gelang yang dipakai orang misterius itu. Dia juga merasa pernah melihat itu.
Tak membutuhkan waktu lama, Yonggil menemukan di mana tersangka itu berada. Dia berada di Sinsadong. Salah satu rekan mereka pernah tak sengaja memotretnya saat ingin memotret gedung untuk tagihan. Dan saat mereka kembali bekerja di tempat yang sama, mereka tetap melihat tersangka di sana. Dia memiliki kebiasaan untuk keluar sebelum matahari terbenam dan duduk hingga gelap di atap. Hoje bertanya di mana lokasinya dan langsung pergi bergegas ke sana dengan motornya. Dia sampai di tujuan saat langit sudah mulai gelap. Dia melaju perlahan mendekati gedung itu dan dikagetkan dengan kemunculan tersangka yang tiba-tiba. Motornya hampir tak terkendali. Hoje memutuskan untuk mengikutinya. Chaeok juga tampak menyadari jika sedang diikuti. Hoje berusaha merubah penyamarannya dengan memakai topi. Dia terus mengikuti Chaeok hingga ke gang-gang gelap dan sempit. Saat melewati sebuah tikungan, tiba-tiba saja tersangka menghilang. Hoje yang bingung mulai berlari menyusuri gang untuk mencarinya. Dan Chaeok muncul di belakangnya, menodongkan sebuah kayu. Dia menanyakan siapa dia, tapi Hoje tak menjawab. Chaeok memintanya untuk tak bergerak atau dia akan melukainya. Hoje menanyai orang ini, apakah dia mengenal korban Gi-hun. Chaeok berkata, dia tak mengenalinya dan malah mencurigai Hoje sebagai polisi. Sambil berusaha menatap ke belakang, Hoje masih curiga dan bertanya bagaimana dia bisa berada di kamar kejadian. Dia menuduh Chaeok sebagai pelaku. Chaeok merasa tak asing dengan orang yang mengikutinya, membuka penutup kepalanya dan dia sangat kaget. Hoje yang melihat kesempatan berusaha untuk menyerang. Terjadi kembali perkelahian. Hoje kembali kalah. Chaeok kini melihat dengan jelas orang yang mengikutinya. Dia tampak kaget. Hoje berusaha bangkit dan siap untuk bertarung lagi. Kali ini dia akan lebih serius. Wanita yang diikutinya cuma diam menatapnya. Matanya berkaca hampir menangis. Dia sangat heran. Menatap wajahnya dan memanggil Tuan Jang Taesang. Hoje mendengar itu. Panggilan itu membuat telinganya berdenging. Chaeok masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kerinduannya pada Jang Taesang yang selama ini menumpuk membuatnya tanpa sadar memeluk pemuda ini. Hoje yang dipeluk oleh wanita asing sangat bingung dan heran dan membiarkannya. Di saat yang sama, bunga sakura mulai berguguran. Sementara itu, apartemen Chaeok dimasuki dan dibobol oleh pria asing. Inilah tersangka yang menghabisi Gi-hun sebelumnya. Dia membuka buku yang berisi gambar-gambar Gi-hun dan melihat foto Jang Taesang yang dipajang di meja. Perkembangan Korea saat itu sangat pesat. Rumah sakit Ongseong di zaman dulu sudah menjelma menjadi perusahaan besar yang bernama Jongseong Corporate. Kini hasil penelitian Kato dipuja hingga dijadikan sebuah buku. Billboard di jalanan menampilkan banyak iklan tentang masa depan baru bagi manusia, evolusi tanpa henti, potensi manusia, hingga tak adanya keterbatasan. Seorang pria dengan setelan rapi tampak masuk ke dalam gedung Jongseong, yang ternyata di bawah bangunan itu terdapat sebuah laboratorium. Banyak peneliti yang sedang melakukan uji coba. Salah satu peneliti berjalan menuju bagian lebih dalam dari labor itu, bagian yang membutuhkan akses lift khusus ke bawah tanah untuk ke sana. Area di bawah sana sangat gelap. Peneliti ini menuju bagian panggung dari ruangan itu, seperti rubah nah di masa lalu di Gyeongsong Creature Season 1. Dia dapat melihat dari atas melalui rongga cermin di bagian tengah. Pria dengan setelan rapi datang ke sana. Sepertinya dia adalah pemimpinnya. Dia meminta peneliti itu untuk memulai eksperimennya. Eksperimen A0 strip 67 segera dimulai. Sebuah jeruji dibuka. Di bawah sana, seorang pria dengan kode A067 dihadapkan kengerian. Satu persatu makhluk yang serupa dengan yang digambar di buku Gi-hun keluar dari kerangkeng. Ada 3 makhluk yang menyeramkan ini. Chaeok tenggelam dan jatuh ke dalam air. Inilah adegan di season pertama ketika Najin masuk ke dalam tubuhnya. Matanya terbuka, lalu berusaha mencapai daratan. Dengan susah payah dia bernafas dan pingsan. Saat dia sadar, penglihatannya kabur. Dia sudah berada di sebuah bangunan terbengkalai. Terdengar suara 2 anak kecil meminta tolong. Mereka terpojok ketakutan. Chaeok melihat tangannya yang dipenuhi warna merah. Seluruh badannya dipenuhi cairan itu. 2 anak kecil ini meminta tolong padanya dan minta ampun. Chaeok tak mengerti apa yang mereka katakan. Dan dia bertanya, apakah dia yang melakukan ini? Kedua anak kecil ini mengangguk. Chaeok tak percaya atas apa yang dia lakukan. Melihat mayat-mayat yang telah dihabisinya, mereka dalam kondisi yang mengenaskan. Chaeok berusaha untuk keluar dari bangunan itu. Dia sangat kaget melihat semua kekacauan yang dibuatnya. Sangat banyak mayat di sana. Korea akhirnya merdeka. Semua warga Gyeongsong bersukacita menyambut kemerdekaan itu.
Orang-orang turun ke jalan mengibarkan bendera dan bernyanyi bersama. Chaeok kembali ke kota Gyeongsong dan melihat geria harta emas dari kejauhan. Jang Taesang dan para pegawainya merayakan kemerdekaan bersama warga lainnya. Dia tak sanggup untuk mendekat dan memutuskan untuk pergi dari sana. Jang Taesang merasa ada yang memperhatikannya. Chaeok akhirnya terus hidup melintasi zaman hingga saat ini. Korea menjadi maju. Dia heran kenapa kejadian yang sudah lampau itu kembali terulang. Pertemuannya dengan Ho Jae mengingatkannya dengan Jang Taesang. 사람을 잘못 본 것 같은데. Tapi dia harus sadar itu bukan orang yang dicintainya dulu. Orang yang dipeluknya bukanlah Jang Taesang. Chaeok masih tak percaya. Orang ini sangat mirip dengan Jang Taesang. Ho Jae bertanya apa yang dia lakukan. Dan bertanya kembali apa hubungannya dengan kematian Gi-hun. Akal sehatnya kembali. Chaeok merasa dia bukan pelakunya. Ho Jae menjelaskan situasinya. Dialah yang dituduh sebagai tersangka oleh polisi. Dia meminta Chaeok memberitahunya kenapa dia ada di sana. Chaeok menjelaskan dia cuma menerima pekerjaan untuk mencari Gi-hun yang hilang. Dan dia menemukan orang itu sudah meninggal. Ho Jae pun sadar mereka ada di posisi yang sama. Ho Jae mengatakan kepolisian juga memiliki rekaman Chaeok di TKP. Mengajaknya untuk bekerja sama dan menemukan orang yang menghabisi Gi-hun. Chaeok menolak tawaran itu. Dia hanya bekerja sendiri dan tak ingin terlibat dengan orang lain. Ho Jae berusaha untuk terus membujuknya. Chaeok pun muak dan memukulnya. Chaeok mengingatkan pemuda ini bahwa pelakunya bukanlah tandingannya. Ho Jae pun menjawab, dialah yang akan memutuskannya. Chaeok menyuruhnya menjauh, mengurus urusannya sendiri. Dia tak ingin ikut campur dan beranjak pergi dari gang itu. Chaeok yang berjalan masih sangat shock dengan pertemuan itu. Kenangan masa lalu dengan Jang Taesang kembali berputar di kepalanya. Jalannya kembali terhuyung. Ho Jae kembali ke kantornya. Yonggil menanyakan hasil penyelidikannya. Ho Jae tak ingin membahasnya. Dia langsung pergi ke lantai 2. Tiba-tiba dia teringat perkataan gadis tadi soal Jang Taesang. Ho Jae bertanya ke temannya, apa dia mengenal orang yang bernama Jang Taesang? Wajah Yonggil langsung terlihat tak nyaman. Dia berkilah tak mengenal nama itu. Kenapa dia bertanya? Ho Jae menceritakan peristiwa yang dialaminya. Apakah dia benar mirip dengan orang yang bernama Jang Taesang? Dia juga merasa tak asing dengan nama itu. Dan merasa kalau Yonggil pernah menyebut nama itu sebelumnya. Yonggil menyangkalnya dan berusaha mengalihkan pembicaraan dengan menawarkan mie. Ho Jae menolak dan langsung kembali ke ruangannya. Dia tampak berpikir keras dan meraba bekas jahitan yang ada di tengkuknya. Tiba-tiba teleponnya berdering. Panggilan itu dari Noh Jisoo, petugas kepolisian wanita yang menginterogasinya kemarin. Chaeok kembali ke rumahnya. Dia merasa sangat janggal dan melihat ada banyak bekas jejak sepatu di depan rumahnya dan gagang pintu terlepas. Kewaspadaannya meningkat. Dia membuka pintu dengan hati-hati dan menyalakan lampu. Melihat buku Gi-hun sudah hilang dari mejanya dan juga figura lukisan Jang Taesang. Tiba-tiba muncul notif dari HP-nya. Sebuah misi baru dari Madam Na. Sebuah pengajuan orang hilang atas nama Jong Ha-jae yang menunjukkan figura Jang Taesang miliknya. Chaeok langsung bergegas ke tempat Madam Na. Dia mengendarai mobilnya dengan sangat cepat. Di bar, Madam Na masih dengan orang yang mengajukan permintaan orang hilang itu. Orang ini bernama Seongjo. Dia tak sabar ingin bertemu dengan pipit merah. Madam Na memintanya untuk meninggalkan nomor. Nanti akan dikabari. Seongjo mulai bertanya ke ranah personal dan menanyakan hal yang mengganggu. Madam Na tak mau menjawab dan berusaha menanggapinya dengan profesional. Seongjo bertanya kembali, apa dia yang menerima kasus Gi-hun? Madam Na kaget, kenapa orang ini bisa tahu kalau bar ini adalah agen untuk menyewa jasa pipit perak. Madam Na semakin curiga dengan orang ini. Dia pergi ke bagian belakang bar untuk menghubungi Chaeok. Dia ingin Chaeok tak perlu datang ke bar. Orang ini mencurigakan. Sementara itu, Jisoo menemui Ho Jae. Ho Jae tak ingin basa-basi, langsung menanyakan niat Jisoo menemuinya. Jisoo memberikan dokumen berisi laporan kasus yang sedang dia kerjakan. Ho Jae curiga dengan tindakan detektif wanita ini. Jisoo berdalih bahwa dia memiliki niat baik agar Ho Jae tahu kasus apa yang dihadapinya. Dan Ho Jae menduga Jisoo masih baru di divisi kriminal. Dia masih sangat kentara menempelkan penyadap di meja kopinya. Gadis ini malu, tindakannya tertangkap basah. Kedua telepon mereka tiba-tiba berdering. Mereka mendapatkan notifikasi korban terbaru kriminal berantai. Ho Jae pun bergegas dan mengajak Jisoo untuk pergi bersama. Sementara itu, Chaeok akhirnya tiba di bar, tapi dia sudah terlambat. Madam Na sudah dihabisi dengan bekas luka yang sama dengan korban kriminal berantai lainnya. Chaeok tak bisa masuk karena sudah banyak petugas di sana. Dia pergi ke atap bar untuk melihat keadaan Madam Na. Teleponnya berdering. Itu nomor masuk dari handphone Madam Na. Dia mengangkatnya, bertanya siapa dia. Orang di seberang telepon tak menjawab. Dia malah balik bertanya, bagaimana Chaeok bisa kenal dengan Gi-hun? Chaeok dengan geram bertanya, apakah dia yang menghabisi Madam Na? Dengan entengnya orang ini menjawab, dia menghabisinya karena tak mau menjawab pertanyaannya. Chaeok sangat marah. Dia ingin bertemu dengan orang ini. Dari seberang telepon terdengar suara keramaian seperti di depan bar. Chaeok langsung menyadarinya, mengecek sekitarnya.
Akhirnya Hoje dan Jisoo sampai di lokasi. Hoje melihat ke atap gedung dan melihat Chaeok sedang berdiri di sana. Chaeok akhirnya menemukan orang itu. Tatapan mereka beradu. Songjo langsung kabur. Chaeok langsung mengejarnya dan Hoje juga mengikutinya. Mereka berlari melewati gorong-gorong. Hoje tak sanggup menyusul mereka. Mereka sangat cepat, mulai kehilangan jejak. Akhirnya di sebuah lorong yang sangat gelap di bawah jembatan, Songjo berhenti. Dan dia menyerang Chaeok. Terjadilah perkelahian yang intens. Kekuatan mereka imbang. Songjo heran kenapa Chaeok masih bisa bertahan dari serangannya. 이상하네. Chaeok kembali menyerangnya. Sambil bertarung, Chaeok bertanya, dari kematian Gi-hun hingga Madam Na, apakah ini ulahnya? Apa maksudnya? Songjo hanya tertawa, dan dia mulai sadar kalau Chaeok sama dengannya. Chaeok tak paham dengan apa yang dia katakan. Saat wanita ini lengah, dia tertusuk. Tangan orang ini sangat aneh dan mirip dengan makhluk yang ada di buku Gi-hun. Chaeok kesakitan dan terjatuh. Dari arah samping, Hoje tiba-tiba menyerang Songjo, dan orang ini langsung kabur. Hoje melihat keadaan gadis ini. Dia segera menelpon 911 untuk meminta ambulan. Chaeok yang kesakitan akhirnya pingsan. Hoje terus berteriak memintanya tetap sadar. Chaeok sayup-sayup memandang. Dia kembali ke masa lalu, masa di mana dia masih bersama Jang Taesang. Dia melepaskan kerinduannya dan meminta Taesang tak meninggalkannya. Sayang, itu semua hanya hayalan. Petugas 911 sudah datang, langsung membawa Chaeok. Dia sudah dalam penanganan rumah sakit. Chaeok menggenggam tangan Hoje. Dia tak ingin melepaskannya, membuat gelangnya jatuh. Hoje mengambil gelang itu. Dia seperti pernah melihatnya. Dokter yang berjaga keluar dan menghampiri Hoje. Hoje bertanya kondisi gadis itu dan ternyata Chaeok menghilang. Dokter ini berkata mereka sudah mencarinya di seluruh bagian rumah sakit. Chaeok yang kabur dari rumah sakit bersembunyi di sebuah bangunan tua hingga lukanya akan pulih sendiri. Seorang pria dengan setelan rapi sedang berjalan di lorong lantai 1 gedung Jeonseong Corporate. Dia dipanggil dengan Kuruko 01. Kelompok Kuruko adalah pengawal khusus keluarga Maeda di zaman militer Jepang dulu. Teleponnya berbunyi. Presdir Jeonsong menelponnya. Salah satu ajudannya datang menunjukkan sebuah berita kriminal seorang wanita tewas dengan kondisi mata rusak. Presdir Jeonsong ini bernama Shin Ji-oh. Memintanya untuk menyelidiki kejadian itu. 01 meminta Presdir Shin untuk tak khawatir. Dia langsung memerintahkan ajudannya untuk menghubungi Songjo. 01 pun pergi ke ruangan bawah tanah laboratorium Jeonsong. Dia masuk ke ruangan yang minim cahaya itu dan melepaskan jasnya. Songjo ada di sana dan sudah dijaga beberapa ajudan. 01 menghampiri Songjo dengan marah, lalu menamparnya dengan keras, memukulinya tanpa ampun. Songjo terbaring di lantai. 01 mengancamnya untuk tak membuat masalah dan bertindak semaunya lagi. Songjo tetap membangkang. Dia percaya dengan kekuatan ini mereka bisa hidup sesukanya. 01 mencoba menyadarkan pemuda ini. Kekuatan tak terkendali yang mereka miliki ini bukanlah kekuatan yang sesungguhnya. Ini masih uji coba. 01 mengancam Songjo. Jika dia berulah sekali lagi, dia harus menghadap Presdir dan menjelaskannya sendiri. 01 pun pergi. Tapi tiba-tiba Songjo bertanya soal Hoje. Apa hubungan Hoje dengan orang-orang ini? Apakah Hoje benar-benar sudah meninggal? Kuroko cuma diam dan langsung pergi. Ajudan berbadan besar ini mengancam Songjo untuk tak menyebut nama itu lagi atau dia akan tewas. Sementara itu, divisi kejahatan masih bingung dengan kasus kriminal berantai ini. Korbannya sudah 6 orang. Kapten Myung-jun datang ke kantor dan melihat Jisoo anggotanya yang sedang mendengar earphone di ruangan. Dia bertanya ke Jisoo apakah dia menemukan sesuatu. Jisoo cuma menggeleng. Kapten ini mulai mengomel dan marah. Kenapa dia hanya duduk saja dan tak melakukan sesuatu? Padahal dia sudah memintanya untuk mengikuti Hoje. Jisoo pun terpaksa keluar untuk memulai investigasi. Jisoo melanjutkan penyadapannya. Sebelumnya dia sudah menempelkan alat sadap di ruangan Hoje. Tapi dia tak mendengar apa-apa. Memang sedang tak ada orang di ruangan itu. Hoje ternyata pergi ke rumah Chaeok. Pintunya tak terkunci. Dia agak kaget melihat betapa suramnya isi rumah itu. Sebelum kesini, dia menemui salah satu rekan antena untuk menggali beberapa info. Dia menemukan bahwa Madam Na tak tahu apapun soal Chaeok. Mereka cuma komunikasi lewat HP dan tak pernah bertemu. Mereka hanya saling bertukar misi dan memberikan bayaran. Hoje pun memberikan imbalan untuk informasi itu. Nenek tua itu agak kaget diberi uang yang agak banyak. Dia sangat gembira karena cucunya baru saja diterima di Jeonsong Corporate. Dia berharap ini bisa membelikan baju baru untuk cucunya. Nenek ini berterima kasih. Tak sengaja malah memanggilnya Tuan Jang Taesang.
누구요? Hoje pun bingung kenapa dia dipanggil begitu. Nenek ini menjelaskan kalau dulu ada sebuah rumah gadai yang bernama Gria Harta Emas. Pemilik tempat itu adalah orang yang sangat baik di zaman ibunya. Dia bernama Jang Taisang. Hoje berpikir keras, kenapa nama itu berhubungan dengannya. Chaeok juga pernah memanggilnya dengan nama yang sama. Sementara itu di Jeonseong, 01 pergi menghadap Presidir Shin dan menyampaikan hasil eksperimen dari A067 yang dilakukan sebelumnya. A067 belum bisa melampaui tahap 2 dari eksperimen ini. Dan eksperimen berikutnya, A067 akan dihadapkan dengan 3 makhluk. 01 yang mengamati berusaha mengingatkan agar dia tak takut pada makhluk-makhluk ini. Dia mengatakan rasa takut akan membuat monster ini menyerangnya. Monster itu mulai bergerak. 01 meminta dia tetap diam dan bertahan. Tapi sayangnya orang ini tak bisa melakukannya. Dan makhluk itu menyerangnya. 01 sangat kecewa. Eksperimen mereka kembali gagal. Jika mereka yang di bawah tak bisa dikendalikan, mereka tak bisa ke tahapan yang selanjutnya. Presidir memberi peringatan kepada 01 agar tak gagal lagi dalam eksperimen berikutnya, atau dia akan dibuang. Presidir Shin bertanya keadaan Songjo dan juga memberi peringatan padanya. Jika dia membuat masalah lagi, dia akan dikurung lagi. Shin Jin-oh berkata, ini bukan lagi zaman di mana orang-orang saling menghabisi nyawa. 01 tak mengatakan apapun. Dia menatap lama foto Kolonel Kato yang terpajang di ruangan itu. Hoje pun kembali ke kantor dan membawa makanan untuk Yonggil. Dia membuka pembicaraan. Dia mendengar kalau bangunan ini dulunya adalah rumah gadai Gria Harta Emas dan pemiliknya adalah Jang Taisang. Yonggil sangat kaget, makanannya tersedak. 안테나 할머니도 알고 계시던데 형 몰라. Hoje heran kenapa Yonggil tak tahu soal ini. Padahal dia diberi info oleh nenek rekan mereka di antena. Yonggil berdalih dia mungkin lupa. Hoje tiba-tiba bertanya tentang kecelakaan di masa lalu. Apa saja yang belum diketahuinya. Dia lupa soal ingatannya setelah kecelakaan itu. Semua ingatan yang ia tahu hanya omongan dari Yonggil. Hoje tetap penasaran dan bertanya lagi tentang kehidupannya sebelum kecelakaan. Yonggil pun menjawab, dulu sebelum kecelakaan, dia menderita paronia, kecemasan, dan insomnia. Hidupnya sangat berantakan. Dia mengaku tak sanggup membahasnya dan memintanya untuk fokus dengan apa yang dia jalani sekarang. Hoje cuma terdiam. Apakah benar hidupnya seperti itu dulu? Tiba-tiba telepon berbunyi. Panggilan masuk dari nomor yang tak dikenal. Hoje mengangkatnya. Ternyata itu telepon Chaeok. Hoje pun bertanya keadaannya sekarang. Chaeok pun menjawab dia sudah di depan pintunya. Hoje pun segera ke pintu dan membukanya. Chaeok berdiri dalam keadaan yang sehat. Gadis ini bertanya tentang tawaran kerjasama yang ditawari Hoje sebelumnya. Dari luar bangunan tampak sebuah mobil yang melihat Chaeok dari kejauhan. Kembali ke saat Chaeok yang kabur dari rumah sakit. Dia bersembunyi di apartemennya. Dia pun bertahan hidup dengan meminum sangat banyak air. Dan melihat lukanya perlahan pulih. Dia menyadari pola yang sama dengan dialaminya dulu. Merasa kelaparan setelah terluka. Dan penurunan stamina yang sangat drastis. Dia merasakan kelaparan yang sangat menyiksanya. Dan rasa haus dan lapar ingin memangsa manusia. Chaeok keluar dari persembunyiannya, melewati lorong yang gelap. Keinginannya untuk memangsa masih belum hilang. Keinginan yang menghantuinya. Dia tetap menahannya, memutuskan kembali ke rumah. Dan mencari sebuah obat yang pernah dipakainya. Lalu menyuntikannya di pergelangan tangannya. Kini dia merasa lebih tenang, keadaannya membaik. Dia melihat pergelangan tangannya dan baru menyadari gelangnya hilang. Gelang pemberian Jang Taisang. Dia sangat kesal. Chaeok mengambil tasnya, menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkannya. Bergegas ke suatu tempat. Saat akan pergi, dia melihat di cerminnya sebuah kartu nama. Dia pun pergi ke alamat di kartu nama. Lokasi bangunan itu mengingatkannya dengan masa lalunya. Itu gedung Gria Harta Emas di zaman dulu. Dia menelpon Hoje dan mereka pun bertemu. Dan mobil Jisoo diam-diam memata-matai tempat itu. Dia sudah meninggalkan penyadap di ruangan Hoje. Dan kedua orang ini bicara berdua di lantai 2 kantor Bugang Group. Chaeok menatap lama di salah satu bagian ruangan itu. Dia sangat ingat kenangan di tempat ini. Hoje menawarinya minuman, tapi ditolak. Hoje tanpa basa-basi ingin membahas pekerjaan tentang kerjasama mereka. Hoje memintanya untuk berkenalan lebih dulu. Hoje merasa tak adil karena Chaeok mengetahui banyak tentang dirinya. Sedangkan Hoje bahkan tak tahu namanya. Chaeok hanya menyebut Pipit Perak, memintanya membahas hal yang penting saja. Yang penting mereka bekerja sama. Hoje tak habis pikir dengan tingkah laku gadis ini. Dia mengesalkan. Chaeok hanya ingin fokus pada kasus ini. Dan dia akan menghubungi nomor Madam Na. Chaeok menjelaskan bahwa pelakunya bernama Seongjo. Dia belum tahu identitas aslinya dan bekerja untuk siapa. Dialah yang membawa HP Madam Na. Dan orang ini juga yang mengajukan permintaan mencari orang hilang. Diam-diam Yonggil mendengarkan di luar.
Chaeok menunjukkan pada Hoje. Permintaan yang dibuat oleh Songjo adalah mencari dirinya. Hoje bingung, lukisan itu sangat mirip dengan dirinya. Sementara itu, Songjo menuju lab Jonsong. Ada 01 di sana yang memantau peneliti lain. 01 memperingatkan Songjo, dia jangan sampai membuat masalah. Dia masih dalam masa percobaan. Dia tak akan segan untuk mengurungnya jika perlu. Songjo sebenarnya kesal. Kenapa 01 sangat patuh? Dia begitu takut dengan Direktur Shin. Mereka terus ditekan dan dikendalikan. Songjo terus memanasi 01. Ingatlah dengan apa yang mereka lakukan kepada Hoje. Kesimpulannya, Hoje juga pernah jadi eksperimen di sini. 01 menjawab, alasan mereka mengeluarkan Hoje hanya karena dia merepotkan dan sering membuat masalah. 01 pun balik mengancam Songjo kalau dia sudah bisa mengendalikan Najin yang ada di kepalanya. Songjo tak percaya, hasrat itu pasti tetap akan ada. 01 menyuruhnya untuk kembali ke kamarnya. Sebelum pergi, Songjo mengatakan dia menemukan seorang wanita yang memiliki kekuatan seperti mereka. 01 merasa itu tak mungkin. HP yang dipegang Songjo berdering, panggilan dari pipi perak. Songjo pun mengangkatnya. Itu bukan suara Chaeok, itu suara Hoje. Songjo pun bertanya apa dia bersama wanita kemarin, dan Hoje menjawabnya. Songjo kagum, Chaeok masih hidup setelah serangannya kemarin, dan sengaja bicara dengan keras kalau wanita itu mirip dengannya. Itu untuk membuktikan pada 01. Hoje tak paham apa yang diucapkan orang ini. Dia memintanya untuk menjelaskan, tapi Songjo langsung memutuskan panggilan. Kuruko bertanya siapa tadi. Songje menjawab itu adalah Hoje. 01 pun kaget dan wanita yang mirip dengan dirinya sedang bersama Hoje. Hoje ingin menghubungi nomor itu lagi dan Chaeok melarangnya, memintanya untuk menunggu. Hoje masih bingung dan bertanya apa maksud dari orang tadi yang mengatakan mereka memiliki kemampuan yang sama. Chaeok cuma diam. Tiba-tiba muncul pesan dari Songjo. Dia mengajak mereka bertemu malam ini di lokasi yang ditentukan. Chaeok langsung bersiap untuk pergi dan melarang Hoje untuk ikut. Hoje tak terima. Dia harus ikut setelah semua hal yang mengacaukan hidupnya ini. Sampai-sampai dia dituduh sebagai tersangka. Mereka sebaiknya melapor ke polisi. Chaeok melarangnya. Tujuan mereka adalah menangkap Songjo tanpa keributan. Orang ini akan bersembunyi jika mereka laporkan pada polisi. Hoje tetap kukuh ingin ikut. Dia sudah terlibat. Chaeok berusaha memperingatinya. Hoje tak akan bisa melawan orang-orang ini. Hoje tak peduli. Dia berusaha meyakinkan Chaeok kalau mereka ada di pihak yang sama, jadi harus menghadapi ini berdua. Chaeok akhirnya setuju dan membiarkannya. Jisoo sejak tadi menyadap pembicaraan mereka, melapor pada atasannya Kapten Myungjun. Myungjun memerintahkan Jisoo untuk mengikuti mereka dan akan mengirimkan bantuan. Yonggil khawatir dengan tindakan yang diambil rekannya. Dia menyuruh Hoje untuk melaporkannya pada polisi. Hoje menolaknya. Yonggil tak habis pikir, kenapa dia sangat percaya pada gadis itu, padahal mereka tak saling mengenal. Yonggil berusaha menyadarkannya kalau gadis itu bisa saja menjebaknya. Mereka berdebat. Hoje pun mengajak Yonggil untuk ikut dan mengantar. Sementara itu Chaeok masih di lantai 2. Dia tak bisa melepaskan pandangannya dari ruangan yang dikenangnya. Itu salah satu bagian dari gedung Gria Harta Emas. Sementara itu Jong Hyuk baru saja kembali dari pelatihannya. Dia adalah cucu dari nenek antena dan menderita polio waktu kecil. Dia menggunakan alat bantu gerak di kakinya. Jong Hyuk melihat jas yang tergantung. Nenek ini berkata itu adalah hadiah darinya karena dia sudah berhasil mendapatkan pekerjaan baru. Sementara itu 01 mengendalikan Najin yang ada pada pasukan Kuruko. Mereka bersiap untuk pertemuan malam nanti. Hoje dan Chaeok tiba di lokasi pertemuan, diantar oleh Yonggil yang menunggu di luar. Yonggil masih berusaha untuk mencegah. Dia cemas akan terjadi sesuatu, tapi Hoje sudah yakin. Mereka akan bertemu dengan kriminal itu di bangunan tua yang terbengkalai. Chaeok memberikan alat komunikasi pada Hoje dan 2 flashbang. Berjaga-jaga jika mereka harus terpaksa kabur dari musuh. Hoje heran, bertanya dari mana dia mendapatkannya. Apakah gadis ini mantan tentara atau agen intelijen negara? Chaeok tak menjawab. Dia hanya fokus menjelaskan cara menggunakan barang ini. Dan mereka memasuki gedung. Hoje mengeluarkan baton sticknya. Mereka berpencar. Hoje menyusuri bagian bawah dan Chaeok bagian atas. Dan ada bayangan aneh yang mengikuti Chaeok. Notifikasi muncul di HP Hoje. Pesan dari nomor tak dikenal. Foto area R2. Tempat pertemuan. Hoje pun langsung ke sana. Chaeok sedang berjalan di lorong lantai atas. Ada orang-orang yang mengikutinya. Hoje yang menuju R2 juga diikuti beberapa orang. Hoje akhirnya tiba di ruangan R2. Mencoba menghubungi Chaeok, tapi tak ada jawaban. Tiba-tiba sebuah kaleng terjatuh. Dan mulai sadar ada yang tak beres dari situasi ini. Mereka dijebak.
Banyak orang-orang bertopeng hitam mengepung mereka, pasukan Kuroko. 아무래도 우리가 당한 것 같은데요. Pasukan ini mengeluarkan pisau dari tangannya dan menyerang mereka. Mereka berdua mencoba kabur, tapi pasukan Kuroko terlalu banyak. Hoje dan Chaeok berusaha kabur sambil bertarung. Mereka tetap bicara di radio agar bertemu di luar. Pasukan Kuroko sangat cepat dan ganas. Yonggil mendengar keributan di dalam gedung. Mengambil tongkat baseballnya dan akan masuk. Dia dihentikan oleh Songjo. Orang ini tersenyum. Hoje yang berusaha kabur terpukul hingga jatuh ke bagian bawah gedung. Makhluk-makhluk itu juga ikut turun dan mengepungnya. Pasukan Kuroko ini juga memiliki najin di kepalanya. Mereka cepat dan kuat, dan barang berjatuhan dari atas. Chaeok turun membantu menarik Hoje untuk kabur. Mereka berhasil masuk ke sebuah ruangan dan melihat keluar jendela. Ada tumpukan sampah di sana. Mereka sudah terjebak. Chaeok mengatakan kalau ini adalah pertarungannya dan berkata, lalu menendang Hoje keluar dari jendela. Ingatan lama Hoje muncul. Sementara pasukan Kuroko berhasil masuk ke ruangan, Chaeok tak ragu-ragu lagi, mengeluarkan semua kekuatannya, bertarung habis-habisan dengan makhluk ini. Para Kuroko menggunakan senjata yang aneh, tapi kemampuan gadis ini luar biasa dan melemparkannya balik. Chaeok punya kesempatan untuk kabur. Tiba-tiba dia terpukul mundur. Seorang pria berbadan besar muncul dan bertanya apa dia pipi perak. Chaeok bertanya siapa mereka, tapi gas nitrogen dilemparkan. Itu membuat gadis ini lemah. Orang-orang ini memakai masker asap. Chaeok berhasil ditangkap. Dia terus meronta. Asap itu membuatnya lemah. Dia kehilangan kesadarannya. Sementara Hoje berusaha untuk bangkit, ingin menuju ke dalam gedung lagi membantu Chaeok, dan dia melihat Songjo. Yonggil sudah terkapar di samping mobil. Songjo menyapanya, lama tak jumpa, dan Hoje heran, orang ini sepertinya mengenalnya. Orang ini memastikan ingatan Hoje. Apakah dia benar-benar tak mengingatnya? Apakah benar ingatannya sungguh hilang? Hoje bingung dengan apa yang dikatakan orang ini. Tangan orang ini mengeluarkan tentakel dan menyerang. Hoje bukanlah lawannya. Yonggil melihat dari jauh rekannya kena hajar. Hoje berusaha bangkit, tapi dia bukanlah lawan orang aneh ini. Dia menjadi bulan-bulanan dan dihajar. Orang ini menghina Hoje. Kenapa dia jadi selemah ini? Hoje melihat Chaeok yang diseret keluar oleh pasukan Kuroko. Songjo pun mengatakan mereka semua akan tewas di sini hari ini. Pasukannya memegang Chaeok. Songjo menyerang gadis ini dengan tentakelnya. Ingatan lama Hoje kembali. Gadis ini jatuh. Chaeok pun memanggil nama Jang Taesang dan dia pingsan. Ingatan itu berputar-putar di kepalanya. Hoje berusaha menyadarkannya. Tiba-tiba Yonggil datang dengan mobilnya, menerobos pagar dan menabrak pasukan Kuroko. Hoje melepaskan flashbang yang dibawanya. Dan mereka berhasil kabur dari sana. Pasukan Kuroko ingin mengejar, tapi Songjo mencegahnya. 자기들이 구해낸 게 뭔지. Mereka memacu mobil akan menuju rumah sakit untuk mengobati Chaeok. Tapi tiba-tiba gadis ini sadar. Energinya terkuras. Cedera yang sama dan dia terluka hebat. Membuat Chaeok menginginkan mangsa. Gadis ini gelisah. Wajahnya berubah. Dia meminta mereka menurunkannya. Berteriak hentikan mobilnya. Chaeok yang sangat panik mendobrak pintu mobil. Mobil itu oleng, kecelakaan dan terbalik. Hoje dan Yonggil masih selamat. Dan Chaeok terus berusaha kabur lari dari sana.
Ho-jae ternyata terus mengejarnya. Kondisi Chae-ok yang terluka membuatnya membutuhkan mangsa, membuatnya sangat agresif. Chae-ok berusaha mencegah Ho-jae untuk mendekat dan menyuruhnya pergi. Sebelum dia benar-benar tak terkendalikan, Ho-jae memohon, dia harus ke rumah sakit. Gadis ini menolak. Dia bisa menghabisinya, tolong pergi dari sini. Tiba-tiba Ho-jae memeluknya tanpa alasan yang jelas. Ho-jae mengingat sebuah nama, Yoon Chae-ok. Itulah pertama kalinya Ho-jae memanggil nama ini. Apakah pemuda ini adalah Jang Tae-sang? Keinginan Chae-ok untuk memangsa mulai memudar. Tangisannya tak terbendung, air matanya tak terkendali. Entah bahagia atau sedih, mereka bertemu seperti ini lagi. Mereka berpelukan erat. Dan tak lama kemudian, Jisoo yang masih mengikuti mereka melihat mobil kecelakaan di jalan. Dia memeriksanya, tak ada orang di sana, dan dia mencari ke sebuah lorong, menemukan Yonggil dan Ho-jae pingsan. Mereka sudah terluka, berlumuran warna merah. Ingatan Ho-jae kembali ke masa lalu. Dia berada di sebuah penjara. Orang-orang berteriak meminta tolong, dan dia melihat Chae-ok di depannya yang memintanya pergi dan berteriak. Lalu dia berhadapan dengan monster yang menyeramkan. Tapi itu hanya mimpi. Dia terbaring di rumah sakit dan telah menjadi tawanan polisi, tangannya diborgol. Detektif Jisoo muncul dan memintanya menjelaskan kejadian semalam. Ho-jae tak bisa menjawab. Dia meminta Jisoo untuk memanggil Yonggil temannya. Jisoo mengatakan kalau Yonggil sedang kritis. Dia mengalami cedera kepala yang parah dan baru saja selesai dioperasi. Kini Yonggil sedang berada di ruang ICU. Ho-jae semakin ingin menemuinya. Jisoo mengatakan tak bisa, dan Ho-jae mengamuk, lepaskan borgol ini. Dia sangat ingin melihat keadaan temannya. Jisoo pun menjelaskan kalau ada senjata yang digunakan untuk menyerang Yonggil ditemukan di TKP. Di senjata itu hanya ada jejak 2 orang, rambut dan bekas luka milik Yonggil dan sidik jari Ho-jae, dan hanya mereka berdua di sana. Ho-jae adalah tersangka yang menyerang temannya. Pemuda ini tak habis pikir, bagaimana kepolisian bisa menuduhnya sebagai tersangka. Ini tak masuk akal. Jisoo mengatakan mungkin saja hutang adalah motifnya. Perusahaan Bugang berhutang sangat banyak ke pihak luar. Jisoo juga bertanya tentang Chae-ok, si perempuan misterius yang bersamanya. Mereka mencurigai Chae-ok sebagai pelaku yang menghabisi Madam Na dan Oh Gi-hun. Ho-jae tetap membantah semua dugaan Jisoo. Jisoo tetap berusaha menyudutkannya agar Ho-jae jujur soal kejadian semalam. Ingatan Ho-jae kembali samar-samar pada malam itu saat dirinya dan Chae-ok berpelukan. Tiba-tiba saja kepalanya dipukul dari belakang. Chae-ok sangat cemas menyadarkan dan memanggil namanya. Ho-jae berusaha tetap sadar dan membuka matanya samar-samar melihat siapa yang telah memukul dirinya. Itu adalah Yonggil, temannya sendiri. Di sebuah rumah besar dan bergaya tradisional Jepang. Inilah orang yang merupakan pimpinan Jeonseongbyo, Nyonya Maeda. Apakah ini Nyonya Maeda yang sama dengan masa lalu? Tapi dia sudah terlihat tua. Dia kedatangan tamu. Ternyata tamunya adalah putranya sendiri, Direktur Jeonseongbyo, Shin Ji-oh. Nyonya Maeda bertanya padanya, apa yang menentukan watak seorang manusia? Direktur Shin menjawab, semuanya tergantung pada orangnya masing-masing. Setiap orang sangat beragam dan perubahannya tak dapat diprediksi. Nyonya Maeda tak setuju. Dia beranggapan manusia adalah makhluk tidak sempurna. Manusia selalu mencari jawaban yang tepat di dalam hidup. Dan dia merasa tugas mereka di Jeonseongbyo sangat penting. Mereka harus terus berevolusi dan tidak bisa gagal terus dalam eksperimen. Shin Ji-oh mengerti percakapan ini. Dia meminta maaf dan berjanji akan melakukan yang terbaik. Nyonya Maeda tiba-tiba meminta orang itu dibawa kembali ke perusahaan mereka. Orang itu sangat penting untuk eksperimen mereka. Direktur Shin tampak kaget. Dia berusaha membuat alasan. Tapi Nyonya Maeda sudah memberi perintah. Kapten Divisi Kriminal Myung-jun pergi ke TKP, tempat pertarungan malam tadi, untuk mencari bukti-bukti dan menginvestigasi lokasi bersama dengan tim forensik. Banyak bukti dinding pecah dan jejak di plat besi yang tak mungkin dibuat manusia. Myung-jun juga menemukan sebuah gas nitrogen yang dibuat oleh Jeonseongbyo. 조승자? 정승작입니다. Jisoo pun menelponnya, memberitahukan keadaan Ho-jae. Ho-jae sepertinya mengalami depresi. Dia tak mau bicara dan hanya mau menemui Yonggil. Dan Jisoo melaporkan, Ho-jae sudah bisa keluar dari rumah sakit hari ini. Dia sedang mengurus administrasinya. Myung-jun memerintahkan agar pemuda itu langsung dibawa ke kantor dan diinterogasi. 나 오후에 태어나면 어떻게 해야 돼요? 잠시만요. 주치의 선생님께 여쭤볼게요. Seorang perawat datang ke kamar Ho-jae untuk membuka infusnya, lalu menyelipkan sebuah kertas di tangannya. Ho-jae pun kaget. Ternyata itu adalah Songjo. Menenangkan Ho-jae yang menyerangnya, Songjo berkata akan membantunya. Songjo pun membujuk Ho-jae untuk kabur dari tahanan polisi karena banyak hal yang akan dia bicarakan dengannya. Ho-jae tentu saja tak percaya dengan pemuda ini. Orang ini adalah kriminal berbahaya. Songjo mencoba membujuknya. Dia akan memberitahu apa yang terjadi dan apa hubungannya dengan gadis yang bernama Chae-ok itu. Akhirnya Jisoo baru selesai mengurus administrasi kepulangan Ho-jae. Dia kembali ke kamar. Dia tak menemukan pemuda ini. Ho-jae ternyata telah kabur.
Jisoo pun panik, meminta semua petugas mencari tahanan yang kabur. Ho-jae berjalan di lorong rumah sakit dan dia berhenti di depan ruangan ICU. Tapi Ho-jae tak menuruti perkataan Song-jo. Dia malah singgah ke ICU untuk melihat keadaan Yong-gil di dalam. Dan di bawah banyak petugas polisi yang berdatangan. Sementara Song-jo sudah berjalan ke bawah. Dia kaget motor yang disediakannya untuk Ho-jae masih di sana. Orang ini melarikan diri darinya. Jisoo yang panik melaporkan kejadian ini pada Kapten Myung-joon. Dia berjanji akan menemukan Ho-jae. Semua tim kepolisian yang berada di rumah sakit dikerahkan mencari pemuda ini. Sementara di dalam, Ho-jae melihat keadaan temannya, tapi orang ini belum sadar. Ho-jae pun ingin pergi. Tiba-tiba Yong-gil mengigau, memanggil namanya, meminta Ho-jae jangan kembali, dan teruslah hidup sebagai Ho-jae. Dan teruslah hidup seperti sekarang, jangan kembali ke dirinya yang dulu. Itu membuat Ho-jae makin bingung, apa yang terjadi sebenarnya di masa lalu. Kepolisian tetap mencari Ho-jae di seluruh penjuru rumah sakit. Sampai ke ICU. Tapi Ho-jae telah pergi dari sana. Ho-jae merubah penyamarannya menjadi dokter dan berhasil kabur dari kejaran petugas. Setelah kabur, Ho-jae memutuskan kembali ke kantor Bugang. Dia semakin penasaran, terus berusaha mengingat kenangannya yang hilang, apa yang terjadi dengan masa lalunya sebelum kecelakaan. Dia pun mengobrak-ngabrik laci meja kerja Yong-gil untuk mencari petunjuk. Pandangannya tertuju pada foto kakek Yong-gil yang terpajang. Ho-jae membuka bingkai. Dan foto itu terlipat. Ada orang yang mirip dengannya di sana. Juga ada foto bersama orang-orang yang tak dikenalnya. Itu Jang Tae-sang dengan karyawannya di masa lampau. Tiba-tiba telinganya berdengung. Banyak orang memanggilnya. Dan mereka memanggilnya Tuan Jang. Kilasan masa lalu kembali ke ingatannya. Ingatan saat Tuan Jang dan orang terdekatnya di Gyeongsong akan berfoto bersama. Orang-orang ini memanggilnya. Ingatannya kabur. Itu sama seperti foto yang terpajang yang barusan dia lihat. Orang-orang itu kembali memanggilnya, menyuruhnya bergegas dan cepat. Foto itu jatuh. Dan ingatan semakin jelas. Ho-jae adalah orang yang sama dengan Jang Tae-sang di masa lalu. Ingatan bagaimana foto itu dibuat semakin jelas. Dan Ho-jae mengambil foto yang jatuh. Ho-jae pergi ke lantai 2. Dia ingat dengan dinding yang terus dilihat oleh Chae-ok. Dia menendang dan membobolnya. Ho-jae menemukan ruangan tersembunyi. Di sana ada sebuah brankas rahasia dan Ho-jae membukanya. Ternyata di tempat itulah semua harta karun geria harta emas disimpan. Ruangan yang sangat mewah. Banyak barang berharga disimpan di dalam. Dia menemukan kartu penduduk zaman dulu, para pegawai geria harta emas, dan juga ada sebuah map yang berisikan kertas dan ada foto Chae-ok. Song-jo ternyata sudah sampai di depan kantor Bugang Group. Listrik di kantornya tiba-tiba padam. Song-jo masuk ke dalam. Dalam kondisi kantor yang gelap, Song-jo yang bersembunyi menyerang Ho-jae berkali-kali. Dia mengejeknya lemah. Ho-jae tak bisa mengimbangi orang ini, walau dia berusaha melawan. Song-jo berkata dia tak akan bisa bertemu lagi dengan gadis itu. Ho-jae sangat kesal, tapi lagi-lagi dia dihajar. Orang ini terus saja membicarakan masa lalu. Ho-jae tak mengerti apa yang dia katakan. Ternyata Jisoo juga mendatangi kantor Bugang dan melihat ada motor yang terparkir di luar. Dia berusaha masuk, tapi pintunya terkunci. Dia menggedor pintu itu, membuat Song-jo sadar ada orang di luar. Ho-jae menjadi bulan-bulanan dan dia ditusuk tentakel. Pemuda ini tetap bicara. Ho-jae harus ingat masa lalunya dan menjadi kuat seperti dulu. Jisoo mendengar suara perkelahian di atas, mengeluarkan senjata dan mendobrak pintu. Dia masuk ke kantor itu, tapi tak menemukan apa-apa. Kondisinya sudah berantakan. Song-jo ternyata membawa Ho-jae yang tak berdaya ke sebuah ruangan. Yang bisa jadi ini adalah wilayah kantor John Song-bio. Song-jo memberi Ho-jae pilihan, memaksa untuk ingat dirinya yang lama, atau meninggal di sini. Ho-jae sama sekali tak mengerti. Ingatan itu hanya samar-samar. Kenapa orang ini memaksanya? Pemuda ini punya misi sendiri. Dia melawan keinginan 01 dan para petinggi John Song-bio agar Ho-jae mengingat masa lalunya. Kembalilah menjadi Jang Tae-sang. Berarti sudah fix Ho-jae adalah Jang Tae-sang. Mulai saat ini Ho-jae akan kita panggil dengan Jang Tae-sang. Ruangan itu dikelilingi akuarium besar yang berisi najin. Sementara itu, Chae-ok sedang ditahan di sebuah penjara yang gelap. Tangannya dirantai. Dia berusaha untuk kabur dan menendang jeruji besi, tapi usahanya sia-sia.
01 dan peneliti yang lain melakukan pemindaian dan X-ray pada Chaeok. Mereka menemukan ada najin di dalam kepalanya. Cara najin menempel di kepalanya sama seperti Songjo. Itu sangat aneh. Kasus Songjo mendapatkan najin dewasa dari ibunya. Ternyata Songjo adalah bayi yang lahir dari Myongja atau Akiko yang di season 1. Peneliti itu menduga kemungkinan Chaeok juga mendapatkan najin dewasa dari orang lain. Mereka tak mengerti dari mana wanita ini mendapatkannya. Di penjara, Chaeok tak sendirian. Di sebelah selnya, Jonghyuk, cucu nenek antena, juga ada di sana. Kondisinya sangat buruk. Ternyata sebelumnya Jonghyuk dan 6 orang lainnya ikut dalam eksperimen Jonseong. Mereka diiming-imingi sejumlah uang. 10 juta won akan ditransfer langsung setelah mereka meminum air ini. Jonghyuk bertanya, jika eksperimen ini berhasil, apa dia bisa normal dan berjalan kembali? Orang ini menjawab, dia akan kembali normal. Mereka hanya perlu meminum air ini. Mereka semua senang tanpa ragu meminumnya. Dan neneknya langsung menerima transferan 10 juta won. Nenek ini bingung setelah menghitung nominalnya dan langsung menelpon cucunya, tapi nomornya tak aktif. Nenek ini merasa sangat cemas. Firasatnya menjadi buruk. Dan 6 orang subjek eksperimen itu dikurung di penjara, termasuk Jonghyuk. Najin mulai menguasai tubuh mereka. Efeknya mulai timbul, mereka meronta berteriak kesakitan. Jonghyuk mencoba bertahan, masih merasa ini efek eksperimen. Keinginannya hanya ingin normal kembali. Chaeok melihat Najin mulai berjalan ke kepalanya. Dan dia kehilangan kesadarannya. Chaeok mencoba memanggilnya, tapi tak berhasil. 01 datang ke penjara Chaeok. Orang itu tak perlu disadarkan, usahanya akan sia-sia. Dia pasti mengerti karena pernah mengalaminya. Siklus tak sadarkan diri dan rasa lapar yang amat menyiksa. 01 bertanya siapa dia dan bagaimana dia mendapatkan Najin. 넌 얼마 동안이나 그러고 산 거지? Karena selama ini Najin parasit milik mereka tak pernah bocor keluar. Chaeok tak menjawab. 문제는 그의 아들인 신지호. Dia balik bertanya di mana dia sekarang. Bagaimana mereka bisa tega melakukan eksperimen mengerikan ini. Chaeok pun sadar dan bertanya apakah ini rumah sakit Ongseong. 01 pun menjelaskan, rumah sakit itu sudah tutup setelah perang Pasifik berakhir. Bangunannya telah hancur. Dan kini Jonseongbyo dibangun tepat di atas bekas puing-puing rumah sakit itu. Pendirinya adalah mantan Presidir Kato dan Nyonya Maeda. Dan sekarang dilanjutkan oleh putranya Shin Jin-oh. 01 bertanya siapa dia sebenarnya. Chaeok tak menjawab. Dia tak menyangka neraka di zaman dulu belum berakhir. Sebuah mobil mewah masuk ke parkiran Jonseongbyo. Nyonya Maeda pimpinan tertinggi turun dan disambut oleh karyawan Jonseongbyo. Mereka membebaskan Chaeok dari penjara. Orang berbadan besar berkode Kuroko 04. Menyeretnya ke sebuah ruangan eksperimen. Banyak alat-alat aneh di sana. Ruangan itu sangat mirip dengan rubahna di rumah sakit Ongseong di zaman dulu. Borgol Chaeok dibuka. Di sana juga ada 01. Dan Nyonya Maeda si pimpinan tertinggi. Semua penjaga menodong Chaeok dengan senjata. Nyonya Maeda menunggunya di atas. Chaeok bingung siapa orang tua ini. Ternyata ada wanita yang berjalan di belakangnya. Nyonya Maeda yang kita kenal di season 1. Wajahnya yang rusak sudah kembali muda lagi. Lalu siapa Nyonya Maeda yang tua ini? Dia menyapa Chaeok dengan ramah. Sudah lama tak berjumpa. Chaeok tak dapat menahan tangisnya. Kembali ke zaman dulu, bertempat di Geria Harta Emas. Jang Taesang menemukan sebuah amplop berwarna merah di meja kerjanya. Dia tak tahu siapa pengirimnya. Bertanya pada Bu Nawol, tapi Bu Nawol juga tak tahu siapa yang meletakkan surat itu di sana. Begitu juga dengan Beom dan Gapyeong. Mereka sama sekali tak tahu. Taesang membuka amplop itu. Isinya hanya secari kertas. Bertuliskan, ditunggu di bar cahaya bulan. Taesang semakin bingung dengan isinya. Tapi dia langsung bergegas ke bar cahaya bulan. Di luar bar, Nona Yongchon berdiri gelisah. Ketika Taesang sampai di sana, dia melarangnya masuk. Dia berkata ada wanita itu. Wajah Taesang terlihat berubah. Dia tersenyum tipis dan masuk ke dalam bar. Wanita itu hanya duduk sendirian, membelakangi Taesang. Pemuda ini menghampirinya. Wanita itu adalah Yukiko Maeda. Sudah 2 tahun sejak perang berakhir. Tapi Nyonya Maeda tetap menetap di Korea. Nyonya Maeda menginginkan maaf dari Taesang yang telah merusak pemakaman suaminya dan juga telah melukai dirinya. Taesang tak mengubris permintaan itu. Keluarga Maeda lah yang banyak bersalah pada mereka. Taesang dan warga Gyeongsong lainnya hanya berduka atas korban di rumah sakit Ongcheong. Nyonya Maeda membenarkan, merasa kalau teror yang mereka lakukan tak dapat dibenarkan. Taesang tak setuju dengannya, menganggap semua itu adalah sebuah perjuangan. Nyonya Maeda menyayangkan reaksi Taesang. Dia tulus menganggapnya sebagai teman dan khawatir padanya. Makanya waktu itu dia bersedia membantunya keluar dari rumah sakit Ongcheong. Tapi Taesang selalu membalasnya dengan penolakan dan hinaan. Taesang merasa pertemanan bukan didasarkan oleh itu. Dan Nyonya Yukiko Maeda bukan temannya. Dan Taesang memintanya kembali ke Jepang. Karena kini era mereka sudah berakhir. Dan berharap mereka tak pernah bertemu lagi. Taesang langsung beranjak pergi.
Dia baru saja melangkahkan kakinya ke pintu keluar. Tiba-tiba dia dicegat oleh banyak orang dengan penutup wajah. Mereka membawa ke tanah. Nyonya Maida berkata, dia tak punya lagi tempat untuk pulang. Bukan hanya Taesang yang dikepung, tapi bawahannya di geria harta emas juga. Bunawol, Biom, dan Gapyong. Mereka berusaha kabur dan berjuang serta melawan. Orang-orang dengan penutup wajah itu adalah pasukan pengawal keluarga Maida, pasukan Kuruko, dan terjadi pertarungan. Di bar cahaya bulan, Taesang menghadapi semua penyerang seorang diri. Sementara di geria harta emas, Biom terluka. Gapyong berusaha membantunya, mengeluarkan revolver untuk menyerang. Sementara di lantai atas, Bunawol juga berusaha bertahan, tapi penyerangnya sangat banyak. Sampai akhirnya mereka tak sanggup lagi. Orang-orang di geria harta emas sudah terbaring di lantai. Dan Taesang sudah tak sanggup melawan lagi, dibawa ke hadapan Nyonya Maida. Nyonya Maida mengeluarkan tabung berisi najin dari tasnya, dan dia berkata, pertemanan adalah hubungan timbal balik, dan ini adalah pembalasannya. Nyonya Maida memasukkan najin ke tubuh Taesang. Taesang sadar, dia sudah berada kembali di geria harta emas, tubuhnya penuh luka dan warna merah. Bibi Nawol terluka parah di sudut ruangan, sedangkan Biom dan Gapyong sudah tak bernyawa, mereka diikat ke langit-langit. Taesang menangis, berusaha meraih mereka dengan putus asa. Dia berteriak. Taesang menyalahkan dirinya sendiri dan mengutuk keluarga Maida. Tiba-tiba saja dia merasa mual dan memuntahkan sesuatu. Najin yang ada di tubuhnya berusaha masuk ke kepalanya. Tubuhnya berusaha melawan hingga badannya gemetar. Bibi Nawol pun sadar dan mendengar suara Taesang menanyakan keadaannya. Taesang merasa ada yang aneh dengannya. Dia merasa kedinginan yang sangat hebat dan kepalanya sakit. Taesang meminta Bunawol untuk membantunya. Bunawol berusaha menghampirinya. Tiba-tiba Taesang sudah ada di depannya, berusaha menyerangnya. Taesang berusaha melawan dorongan yang ada dalam dirinya. Dia mulai dikuasai oleh Najin. Dengan kesadarannya yang tersisa, dia meminta Bunawol untuk lari darinya. Bunawol tak mau melakukannya. Dia menerima keadaan Taesang yang seperti ini. Ini adalah balas budinya. Taesang frustasi. Dia sudah tak sanggup menahan dorongan dari Najin yang ada dalam dirinya. Yukiko Maida sedang mencoba baju barunya. Dia pernah mendengar sebuah ungkapan, jika pernah punya segalanya mereka akan bahagia. Dia tak setuju. Dia merasa jika punya segalanya hidup jadi membosankan. Dia akan merasa jemu dan begini-begini saja. Karena itulah dia memilih untuk menindas. Dan ada bekas luka di tangannya. Tiap kali Yukiko melihat rasa ketakutan dan amarah lawannya, dia baru bisa merasakan hidupnya bergairah. Kembali ke masa sekarang. Yukiko yang sedang menemui Chaeok di ruang eksperimen Jonseong. Dia menyapa Chaeok dengan ramah. Chaeok sangat shock dengan kehadiran wanita ini. Tak percaya kalau dia masih hidup. Alasan dirinya masih hidup sampai sekarang sama dengan alasan Chaeok. Kenapa dia juga masih hidup? Yukiko takjub dan mengenang masa lalu. Dia mengenali Najin milik Saishin ibunya yang ada di dalam dirinya. Yukiko tersenyum. Mereka sudah lama tak bertemu. Masa-masa indah itu rasanya hanya seperti kemarin. Itu masa yang menyenangkan. Chaeok hanya diam. Chaeok masih bertanya, mengapa orang-orang Ongseong masih di Korea sampai sekarang? Yukiko bertanya balik, kenapa mereka tak boleh di sini? Mereka bukan lagi musuh atau penjajah. Mereka membantu masyarakat untuk hidup lebih baik. Yukiko mendekat. Dia merasa harusnya Chaeok berterima kasih pada mereka karena dia masih bisa hidup sangat lama, sama dengan pacarnya Jang Taesang. Chaeok sangat shock. Dia sangat kaget dengan perkataan Yukiko. Berarti Hoje adalah pemuda yang sama dengan Taesang dan dijadikan bahan eksperimen dan dimasukkan Najin. Yukiko berkata dia melakukan itu karena dia baik hati. Sebagai seorang teman, Chaeok sangat marah, berteriak berusaha menyerangnya. Dia segera ditahan oleh 01. Chaeok sangat kesal. Dia meronta-ronta melepaskan cengkraman itu. Yukiko merasa tak pernah diterima sebagai teman oleh Taesang. Dia memutuskan membuat neraka untuk mereka berdua agar mereka bisa bersama selamanya. 01 bertanya pada bosnya, kenapa mereka melibatkan wanita ini dalam eksperimen? Yukiko tak menjawabnya, dan heran kenapa 01 bertanya. 01 cemas, bisa muncul situasi yang tak terduga. Dia merasa wanita ini berbahaya. Yukiko pun menjawab, Chaeok bukan hanya sekedar eksperimen, tapi untuk balas dendam yang tertunda 79 tahun yang lalu. Dan dia sedang melakukan itu sekarang. Chaeok dibawa 04 ke sebuah ruangan kedap suara.
Di ruangan itu ada kaca yang terhubung ke ruangan sebelah. Di sana Taesang tengah terbaring tak berdaya. Dan ada Songjo di sana. Kaca itu bekerja dua arah. Mereka bisa melihat satu sama lain. Chaeok memanggilnya. Tapi kaca itu kedap suara. Songjo memberi Taesang pilihan, kembali ke dirinya yang lama atau meninggal di sini sekarang. Chaeok sangat khawatir dengan keadaan Taesang. Songjo hanya melihat ke arah Chaeok, tetap memberinya pilihan. Kembalilah ke dirinya yang lama atau meninggal di depan wanita itu. Taesang sangat kelelahan. Dia bertanya satu hal. Jika dia kembali, apakah dia bisa mengalahkannya? Songjo menjawab mungkin. Dan dia kembali bertanya. Jika dia kembali, apakah dia bisa menyelamatkan Chaeok? Pemuda ini menjawab sama. Songjo melakukan ini karena tak tahan ditindas dan diremehkan oleh petinggi Jeonseong. Dia ingin membuktikan mereka salah dan menggunakan Taesang. Chaeok melarang Taesang melakukan apapun. Dia berjanji akan ke sana. Taesang melihat akuarium besar itu. Samar-samar ingatannya kembali. Dia mulai ingat semua peristiwa di masa lalu. Dia akan menjadi iblis atau monster untuk menyelamatkan wanita dari masa lalunya ini. Chaeok menangis melihatnya dan memukul kaca itu. Semua itu sia-sia. Dengan susah payah Taesang menuju akuarium dan terjun ke dalam air. Najin itu mendekatinya dan masuk ke dalam tubuhnya. Perlahan luka yang ada di tubuh Taesang berangsur pulih. Semua ingatannya di masa lalu kembali. Suara Chaeok memanggilnya. Taesang membuka matanya. Chaeok sangat ingin bertemu dengan Taesang. Tentu saja 04 menahannya. Chaeok menyerangnya. Pasukan yang berjaga di luar segera melemparkan gas nitrogen padanya. Tapi Chaeok sudah siap. Ruangan itu penuh dengan asap. Chaeok mengambil masker dari pasukan yang dikalahkannya. 04 pun bangkit dan berusaha mencari. Dan dia menyerang Chaeok. Tapi Chaeok melawan, menarik masker 04 dan berhasil kabur. Sementara itu Songjo masih menatap ke akuarium besar. Dia tiba-tiba kehilangan Taesang. Cuman ikatan tangan di dalam kolam. Taesang sudah di belakangnya. Menarik bahunya dan melemparnya. Songjo balik menyerang dengan tentakelnya, tapi Taesang jadi jauh lebih kuat. Taesang bertanya, di mana Yun Chaeok? Songjo kesakitan akibat pukulan itu. Saat dia bangkit, Jang Taesang sudah menghilang. Dia buru-buru mencarinya. Di luar ruangan itu sudah banyak pasukan pengawal yang tumbang. Songjo langsung melaporkan ke 01. Taesang kabur. 01 marah. Dia melaporkan hal itu pada Yukiko. Ini di luar prediksinya. Songjo gegabah membawa Taesang kembali ke Jeonseong dan memberinya Najin. Dia menggila mencari wanita itu sekarang. Yukiko memberi perintah, bawa semua pasukan, tangkap Taesang dan bawa padanya. Sedangkan Chaeok habisi dia. Kuruko 01 langsung bergerak. Nenek antena mendatangi perusahaan bugang. Dia heran melihat pintunya terbuka. Jisoo masih di dalam, mencoba mencari bukti di ruangan bekas perkelahian. Jisoo kaget dengan kedatangan nenek ini. Mereka mencurigai satu sama lain. Nenek antena melihat sebuah dinding yang rusak dan menuduh Jisoo yang melakukannya. Berencana melaporkannya ke polisi. Jisoo segera menunjukkan rencananya. Dia bukan maling, dia adalah detektif. Dia sedang mengejar seorang tersangka, yaitu Jang Taesang. Nenek antena tak habis pikir. Bagaimana polisi mengejar Taesang atau Hoje yang tak bersalah dan malah membebaskan pelaku sebenarnya. Nenek itu meminta Jisoo untuk menelpon kaptennya, Yoo Myung-jun. Jisoo kaget nenek ini mengenal kaptennya. Myung-jun sedang mengawasi Yonggil di rumah sakit, mengangkat telepon dari Jisoo. Nenek antena langsung bicara padanya, memperkenalkan dirinya sebagai antena Shin Seol-dong. Myung-jun langsung bicara dengan hormat. Nenek antena meminta Myung-jun untuk menemuinya. Segera ke sini. 04 melapor ke 01 kalau Chaeok juga berhasil kabur. Sunjo juga berada di sana. Dia berkata, wanita itu sudah kena nitrogen, pasti tak akan mempan untuk kedua kalinya. Sunjo juga mengatakan kalau Taesang mengamuk, tak ada satupun yang bisa menanganinya. Kemungkinan hanya 01 yang bisa menghentikannya. 01 sebenarnya kesal. Kenapa Songjo membuat Taesang mendapatkan Najin kembali? Dia bertindak sesukanya. Songjo memberi saran, mereka bisa coba untuk melepaskan nomor 71 yang ada di bawah. Dia dalam kondisi terbaiknya. 01 menolaknya. Dia memberi perintah lepaskan pasukan Kuruko. Taesang dan Chaeok berusaha mencari satu sama lain, menyerang semua penjaga yang menghalangi jalan mereka. Taesang berteriak kepada salah satu pengawal, di mana wanita itu. Tak ada jawaban, dia menghabisinya. Tiba-tiba lampu koridor dimatikan. Para Kuruko yang sudah dilepaskan menyerang Taesang dan Chaeok.
dan semua pasukan Kuruko dikalahkan. 그리고 나 Yukiko melihat dari CCTV. Dia kesal melihat pasukannya kalah. Taesang merasa semuanya menjadi jelas apa tujuannya dan kenapa dia bisa bertahan selama ini. Rasa rindunya kepada Chaeok tak tertahankan. Dia hanya ingin melihat gadisnya. Kedua orang ini tanpa ampun menyerang dan menghabisi semua pasukan Kuruko. 그래. Dan akhirnya mereka bertemu. Gadis ini lengah, dia diserang dan terluka. Kelelahannya menumpuk. Chaeok berlari mengejar kekasihnya, menghabisi pasukan Kuruko di depan yang berusaha menghalanginya. Dia menangis kesal. Keduanya dengan semangat mengalahkan semua lawannya. Dan tak sengaja Taesang malah menusuk bahu Chaeok. Keduanya menangis. Akhirnya mereka bisa melepas rindu satu sama lain. Air mata Chaeok jatuh. Dia terjatuh dalam dekapan Taesang. Taesang tak bisa membendung tangisnya dan memeluk kekasihnya. Maafkan dia yang terlambat mengenalinya. Semua CCTV mati. Yukiko sangat kesal. Ternyata itu adalah ulah Sungjo. Dia malah menghabisi pasukan Kuruko yang masih hidup. Sungjo cuma diam melihat kedua orang ini. Ternyata Sungjo memutuskan membantu pasangan ini. Ternyata Taesang banyak membantunya. Pemuda ini meminta Sungjo menjaga Chaeok dan mengeluarkannya dari sini. Sungjo meminta Taesang kabur sesuai petunjuknya. Sebelum terowongan kelima, ada lorong kecil yang bisa dilewatinya. Taesang pun menenangkan gadis ini. Tunggu dia di luar. 04 melapor, 2 pasukan Kuruko telah dimusnahkan. Semua pasukan pengejar mereka telah dikalahkan. Bahkan Sungjo juga ada di sana, tak berdaya dengan luka di perutnya. 01 menanyakan keadaannya dan menanyakan di mana Taesang. Sungjo berkata dia melihat Taesang dan Chaeok kabur ke terowongan 5. 01 pun langsung memerintahkan 04 untuk mengejar. Dia sempat menaruh curiga, merasa ada yang tak beres. Akhirnya dia pun pergi dari sana, meninggalkan Sungjo. Tak jauh dari tempat Sungjo ada Chaeok yang sedang bersembunyi. Taesang masih lari dari kejaran para pasukan Kuruko. Dia pergi sesuai rute. Melalui lorong kecil di atas terowongan 5, pasukan Kuruko mengejarnya. 시간이 없어. Di ujung lorong 5, 01 dan pasukannya sudah berjaga. Dari kejauhan seseorang mendekat. Ternyata dia adalah 04. Dia berkata tak berhasil menemukan Taesang. Tak ada yang tahu ada jalan kecil di atas terowongan 5 selain Sungjo. 01 sangat kesal dan marah. Tak ada jalan keluar selain di sini. Dia memerintahkan bawahannya untuk memanggil Sungjo. 숭조 데려와. 맞습니까? Taesang berhasil kabur dari kejaran para Kuruko. Dia bersembunyi di lorong kecil sesuai arahan Sungjo. Sungjo berhasil sampai di sana dan berkata Chaeok sudah di luar. Dia menunggu Taesang di depan pintu 5 dan meminta Taesang untuk mengganti pakaiannya menyamar, memberikan sebuah baju ganti untuknya. Taesang berterima kasih pada Sungjo dan memegang kepalanya seperti adik. Sungjo menepisnya. Dia sangat ingat Taesang sangat baik padanya sejak dia kecil dulu dan menganggapnya sebagai abangnya. Sungjo memutuskan untuk langsung pergi agar tak dicurigai. Ternyata pintu itu terhubung ke stasiun bawah tanah. Dia berhasil keluar dan akhirnya menemukan Chaeok di sana yang sedang duduk menunggunya. Mereka bertemu, tak ada kata-kata yang terucap. Mereka melepaskan rindu. Itu penantian dan pertemuan setelah 79 tahun. Di zaman dulu, di kediaman keluarga Maeda, terdengar sebuah teriakan. Yukiko yang ditemani seorang pelayan langsung menghampiri sumber suara. Ada seorang mayat gadis kecil, seperti korban Najin pada umumnya. Di dekatnya berdiri Sungjo kecil yang berlumuran warna merah, dengan tangan tentakelnya. Yukiko cuma diam, dan pembantu yang di sana tak berhenti berteriak. Akhirnya pembantu itu juga menjadi mayat bersama dengan gadis kecil itu. Yukiko pun memberitahu Sungjo, dia tak masalah jika menghabisi seseorang, tapi jangan sampai tertangkap dan ketahuan. Sungjo yang masih kecil selalu bertanya kenapa. Yukiko tak senang dengan bocil ini yang selalu membangkangnya. Jangan banyak tanya, itu tak sopan. Sungjo adalah anak dari Akiko atau Myungja, anak dari suaminya, Komisaris Ishikawa, yang telah meninggal. Untuk lebih jelasnya, silahkan nonton season pertama.
Sung Jo sangat ingin diakui oleh ibunya. Dia melakukan segala cara demi itu, bahkan mau dijadikan subjek eksperimen oleh Jenderal Kato. Meski hanya sekali, dia ingin diperhatikan oleh ibunya. Dia ingin ibunya menyayanginya. Dia belum tahu bahwa Yukiko bukan ibu kandungnya. Dan Kato pun melapor kepada Yukiko Maeda. Hanya Sung Jo yang bisa merubah tangannya menjadi tentakel. Kato mengambil kesimpulan, Sung Jo berbeda dengan subjek eksperimen yang lain. Dia mewarisi Najin dari ibu kandungnya. Najin ini sudah banyak belajar di tubuh ibunya, lalu memasuki tubuh bayinya dalam kandungan, sehingga sinkronisasinya menjadi lebih aktif. Sama seperti Seisin yang bisa mengaktifkan tubuhnya untuk melindungi Chaeok putrinya. Jadi kemungkinan di tubuh Sung Jo ada sifat-sifat ibunya. Dan Sung Jo diam-diam mendengarkan obrolan Kato dan ibunya. Dia menyadari dia bukan manusia istimewa dan dia bukan anak kandung ibunya. Dia hanya bahan eksperimen. Kembali ke masa sekarang. Sung Jo duduk di meja makan dengan ibunya. Sung Jo dewasa ditugaskan untuk mengurus masalah Taesang. Ternyata Maeda tua itu hanyalah pelayan dari Maeda yang asli. Ibunya meminta untuk mengurus rencana selanjutnya dengan baik. Pelayan ini memberikan sesuatu kepada Sung Jo. Sung Jo pun pergi ke penjara bawah tanah Jonseong dan bertemu dengan subjek eksperimen nomor 71. Subjek itu adalah An Jo Hyuk, cucu dari nenek Antena. Dia menatap Sung Jo. Sung Jo tiba-tiba membobol pintu tahanannya. 01 mendapatkan laporan, subjek 71 hilang. 04 sudah berusaha mencarinya, namun tak ketemu. CCTV yang memantau ruangan itu telah rusak. 01 sangat kesal. Dia mendatangi Sung Jo di kamarnya dan menginterogasinya. Dia bertanya apa yang Sung Jo rencanakan. Sung Jo hanya membalas singkat, demi kebebasan. 01 tak mengerti dengannya. Yang sudah dia lakukan bukan kebebasan, tapi kekacauan. Sung Jo tersenyum dan menjawab, dia melakukan ini karena jauh lebih menarik dari rencana 01. Kedua orang ini memang sama-sama menyimpan rencana masing-masing. 01 belum berani mengambil tindakan apa yang telah diperbuat Sung Jo. 71 atau Jong Hyuk baru sadar dari tidurnya. Dia sudah berada di dekat stasiun bawah tanah dan merasakan lapar yang amat sangat melihat kedua petugas kebersihan. Seorang petugas pria menghampirinya, mengira Jong Hyuk orang yang belum sadar dari mabuk. Petugas itu menepuk tangannya, mencoba menyadarkannya. Jong Hyuk yang lapar menatap pria ini dan menyerangnya. Jisoo dan Myungjun sudah berada di kantor kepolisian. Kapten ini ingat pembicaraannya dengan nenek Antena semalam, membahas mengenai Taesang. Nenek Antena marah padanya. Bagaimana bisa Myungjun menjadikan Taesang tersangka? Tapi Myungjun tak punya pilihan lain. Semua bukti mengarah padanya. Dia juga berada di TKP saat kejadian berlangsung. Nenek Antena mengancamnya tentang 3 generasi keluarganya yang berhutang budi pada Tuan Jang Taesang. Dia tak tahu malu. Dia memberi Myungjun peringatan agar jangan salah tangkap orang lagi. Lalu nenek ini meminta tolong. Cucunya Jong Hyuk hilang. Myungjun pun kaget mendengarnya. Nenek Antena mengatakan Jong Hyuk pergi untuk pelatihan di kantornya 10 hari yang lalu. Tiba-tiba dia mengirim 10 juta won dan setelahnya mendadak tak bisa dihubungi. Nenek Antena sudah berusaha menghubungi perusahaan itu, tapi ternyata tak ada pelatihan di sana. Myungjun bertanya apa perusahaannya. Nenek ini pun menjawab Jonsung Bio. Myungjun pun berpikir, dia menemukan benang merah investigasinya. Semua kejadian kriminal berantai yang terjadi belakangan ini, dia merasa ada hubungannya dengan Jonsung Bio. Jisoo yang melihat kaptennya sangat serius menawarkan diri untuk membantu. Myungjun kaget, gadis ini cerewet sekali. Menanyai Myungjun soal pertemuannya dengan nenek Antena, tentang apa hubungannya dengan nenek itu, serta apa hubungannya dengan Jang Taesang. Myungjun tak mau menjawabnya, dia malah mengalihkan pembicaraan. Jisoo mulai curiga dengan gelagat kaptennya. Dia bertanya tindakan apa lagi yang akan dilakukan kaptennya. Dia pasti sudah kenal dengan Taesang atau Hoje. Myungjun tetap pura-pura tak mendengarnya. Dan Kapten Myungjun mendapat telepon. Siaran televisi memberitakan telah terjadi peristiwa kriminal brutal di stasiun Seoul. 3 warga meninggal di TKP. 1 orang kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Di berita itu terlihat seorang pria meronta-ronta. Korban-korban tersebut mengalami bekas luka yang sama dengan kriminal berantai belakangan ini. Nenek Antena melihat berita itu. Dia sangat shock. Orang yang ditangkap adalah cucunya. Taesang terbangun dari tidurnya dan Chaeok ada di sebelahnya. Taesang sudah mengingat kembali semua ingatannya yang lama. Matanya tak bisa lepas dari wajah gadis ini. Chaeok bangun dan melihatnya. Dia berkata jika ini mimpi, dia tak ingin bangun lagi. Dan memeluk kekasihnya. Dia sangat merindukannya. Sung Jo mendatangi kantor Bugang untuk menemui Taesang dan melihat Chaeok di sana. Mengatakan ada masalah. Mereka bertiga menonton berita kriminal itu. Chaeok pun sadar kalau pelaku kriminal ini adalah korban eksperimen bawah tanah Jonseong. Dia berada di sebelah selnya. Taesang memastikan itu pada Sung Jo. Sung Jo pun jujur, subjek eksperimen itu baru kabur pagi ini. Ini adalah ulahnya. Dia sengaja membiarkan subjek itu kabur agar orang-orang percaya dan melihat dengan mata kepalanya sendiri eksperimen apa yang telah dilakukan oleh Jonseong.
Chae-ok tak setuju, akan ada banyak korban. Song Jo tahu apa yang dia lakukan. Mungkin memang ada korban. Nyonya Maeda melakukan rencana yang berbahaya. Ternyata Yukiko Maeda juga melihat berita itu. Song Jo memiliki alasan yang kuat. Jika tak melakukan ini, bisa jadi akan lebih banyak jatuh korban. Korea harus tahu apa yang dilakukan oleh Son Jong Bio. Taesang harusnya lebih mengenal Nyonya Maeda. Dia tak akan pernah berhenti dan akan terus maju sampai rencananya berhasil. Chae-ok masih tak percaya dengan pemuda ini. Apa semua ini adalah rencana Nyonya Maeda? Kedatangan Song Jo ke Bugang melepaskan mereka, termasuk melepaskan subjek eksperimen. Bisa saja dia bekerja sama dengan Nyonya Maeda. Dia telah banyak melakukan hal buruk padanya. Song Jo cuma diam. Taesang teringat akan sesuatu. Dia memeriksa sebuah kardus kecil, mengambil sebuah HP dan mengisi dayanya. Pihak kepolisian sudah menangkap Jong Hyuk dan dimasukkan ke dalam penjara. Dia sangat kuat. Mereka menangkapnya dengan 10 orang dan menggunakan alat kejut listrik untuk melumpuhkannya. Myung Jun dan Jisoo mendatangi penjara untuk memeriksa keadaannya. Kondisi Jong Hyuk sangat buruk. Dia tak pernah berhenti membenturkan kepalanya. 종혁아, Myung Jun mendekatinya, tiba-tiba menyerang dan mencakarnya. Myung Jun pun sangat kaget. Tiba-tiba ada telepon masuk dari perusahaan Bugang. Myung Jun mengangkatnya, dan itu suara Taesang. Myung Jun sampai tergagap, menanyai keadaannya. Kenapa dia memakai nomor ini lagi? Taesang menjelaskan keadaannya. Dia akan menggunakan nomor ini untuk berkomunikasi seterusnya. Kini mereka kembali ke masalah utama. Taesang bertanya keadaan pelaku. Myung Jun menjawab pelakunya adalah Jong Hyuk, cucu dari nenek antena. Taesang pun ingat cerita nenek ini soal cucunya yang diterima di Jeonseong. Myung Jun membenarkannya. Presidir Jeonseong Shin Ji-oh menampar 01 karena dia telah membiarkan satu subjek eksperimen kabur. Dialah yang bertanggung jawab atas kekacauan ini. 01 beralasan ini bukan salahnya, melainkan Sung Jo. Shin Jin-oh semakin mengamuk. Dia tak mengerti kenapa 01 malah menyalahkan orang lain. 01 meminta Direktur Shin untuk menanyakan langsung pada Nyonya Maeda. Ternyata 01 memanggil Direktur Shin kakak. Mereka bersaudara. Dia sudah pernah membahas ini dengannya dulu. Saat Nyonya Maeda memberi perintah membawa Taesang kembali, 01 tak pernah suka dengan rencana ini. Ini bisa membahayakan seluruh Jeonseong Bio. 01 mengingatkan Shin Ji-oh kalau Presiden Kato terdahulu menanamkan Najin padanya untuk misi melindungi Jeonseong, dan dia tak akan segan-segan untuk menyingkirkan siapapun yang mengancam kelangsungan perusahaan ini, baik dirinya atau Nyonya Maeda. Shin Ji-oh tahu orang ini berbahaya. Nyalinya ciut. Dia meminta 01 untuk memperbaiki situasi dan membawa 71 kembali. Baru nanti mereka akan bicara dengan Nyonya Maeda. Kembali ke kantor Bugang, Sung Jo mengeluarkan benda yang diberikan pelayan Nyonya Maeda. Dia melihat sekelilingnya untuk berjaga. Pemuda ini punya rencana sendiri. Taesang dari ruang hartanya sedang memilih senjata yang akan dipakainya. Chae-ok juga di sana, ikut memilih senjata. Dia bersiap untuk membantu Taesang bertempur. Taesang melarangnya. Chae-ok masih terluka. Dia akan pergi sendiri. Chae-ok menunjukkan lukanya hampir pulih. Dia tetap ingin ikut. Taesang berkata dia tak sanggup melihat Chae-ok berada dalam bahaya serta terluka lagi. Taesang mengatakan dialah yang harus melindunginya. Chae-ok pun berkata, dia sudah hidup lama berdua dan dia lebih jago bertarung darinya. Dia juga tak akan meninggal. Chae-ok tak ingin menjadi wanita yang dilindungi terus. Dia lebih memilih menjadi wanita yang bisa hidup bersamanya. Maka dari itu mereka harus melawan bersama. Taesang pun mengizinkan. Mereka akan melakukannya berdua. Setelah selesai dengan persiapan, Taesang langsung ingin turun dan ingin pergi. Mereka akan ke kantor polisi menemui Jong Hyuk. Sung Jo menahannya. Dia merasa tak ada gunanya Taesang ke sana. Ada dua kemungkinan yang terjadi. Jeonsong pasti akan membawa Jong Hyuk dan mengurungnya kembali, dan mereka akan menghabisinya. Taesang berkata, dia akan berusaha menyelamatkan pemuda ini. Keinginan Taesang sangat mengganggu Sung Jo. Dia menyarankan agar mereka berdua berhenti melawan Jeonsong Bio. Lebih baik Taesang kabur dengan Chae-ok dan menjalani hidupnya dengan tenang daripada terus melawan. Taesang juga ingin hidup tenang, tapi dia lebih memilih untuk tak kabur. Akan lebih banyak korban jika mereka tak melakukan sesuatu. Tak ada kehidupan yang didapatkan dengan kabur dari masalah. Rombongan mobil mewah berhenti di depan kantor kepolisian. 01 dan rombongan pengacara serta pengawalnya turun. Anak buahnya melapor ke kaptennya. Rombongan Jeonsong Bio datang ingin menemuinya. HP Taesang berbunyi. Itu panggilan dari Noh Jisoo. Dia melaporkan kalau orang-orang Jeonsong datang ke kantor polisi dan akan membawa Jong Hyuk. Taesang sudah menduga hal ini akan terjadi. Kapten Myung Jun pun bertemu dengan pengacara Jeonseong yang datang meminta tersangka dikembalikan. Pengacara itu menjelaskan kalau Jong Hyuk sedang terinfeksi, bisa berbahaya kalau dibiarkan berada di tempat publik, dan dia memberikan keterangan soal nitrogen yang ditemukan di TKP. Dia menjelaskan bahwa bom nitrogen itu digunakan untuk menekan orang yang terinfeksi dan agresif. Bom nitrogen itu dikembangkan langsung oleh Jeonseong. Mereka juga menunjukkan pernyataan dari Badan Pengendalian Penyakit Korea sebagai bukti yang disetujui oleh pejabat kepolisian. Myung Jun belum percaya dengan keterangan pengacara ini. Dia belum terima dengan segala bukti yang ditunjukkan oleh pengacara Jeonseong.
Mereka baru saja mendapatkan tersangka dari 6 kriminal berantai yang terjadi dalam 2 bulan ini. Bahkan hari ini ada 3 korban di satu tempat. John Sung Bio tak bisa seenaknya membawa tersangka hanya dengan selembar kertas. 그냥 데려가겠다고? 01 pun bicara dengan Myung Jun. Dia pun menjelaskan kalau prioritas mereka saat ini bukanlah penyelidikan, tapi ini menyangkut keamanan dan nyawa warga. 01 menyudutkan Kapten Myung Jun. Jika penyakit itu menyebar dan situasi menjadi tak terkendali, apakah Kapten mau bertanggung jawab? Myung Jun pun terdiam. Dia terpaksa menekan amarahnya. Taesang baru saja mendapat laporan dari Jisoo. Dia langsung berangkat ke kantor polisi dan pergi dengan Cheok. Seungjo awalnya berusaha mencegah, tapi akhirnya dia memutuskan untuk ikut. Mereka pergi terpisah. Taesang pergi dengan motornya, sedangkan Cheok dan Seungjo pergi bersama dengan mobil. 너무 가속하는 거 아니야? 애들을 지켜본 적 없어. Dan gadis ini memacu mobilnya dengan sangat cepat. Sementara di kantor polisi, Myung Jun memastikan kembali keaslian surat pernyataan itu, dan itu benar adanya. Sebelumnya juga ada beberapa kasus orang Korea yang terinfeksi dengan gejala yang serupa. John Seong menanganinya dengan keamanan yang ketat, sehingga tak pernah muncul di berita. Myung Jun berada di ruang CCTV, melihat para pengawal John Seong menutup semua kamera CCTV yang memantau penjara. Mereka kini tak bisa melihatnya. Myung Jun sangat kesal, tapi dia tak bisa melakukan apapun. 01 masuk ke ruang tahanan. Jong Hyuk dengan agresif menyerangnya, 부끄러우니까 그냥 열어. tapi dia dengan gampang dikalahkan 01. Kim John Seong menyuntikkan semacam penenang di leher Jong Hyuk, lalu langsung membawanya pergi. Jisoo yang melihat orang-orang itu membawa tersangka berusaha mengejarnya, tapi dia terlambat. Taesang sampai saat rombongan itu akan pergi dari kantor polisi, dan dia segera mengikutinya. Chaeok yang berada di belakang Taesang juga melihatnya dan langsung mengejarnya, dan terakhir disusul oleh Jisoo. Mereka bertiga mengikuti rombongan John Song Bio. Di dalam mobil, 01 mengeluarkan benda yang sama yang dimiliki Songjo, dan dia menyimpan benda itu dalam tasnya. Kapten Myung Jun menelpon Jisoo, menanyakan di mana dia. Awalnya Jisoo ragu menjawab. Akhirnya dia jujur dia sedang mengejar orang-orang John Song Bio dan meminta maaf pada kaptennya. Melakukan investigasi seorang diri. Myung Jun tak mengerti apa yang dibicarakan gadis ini. Dia belum sadar orang-orang itu telah pergi. Jisoo berusaha menjelaskan keadaannya. Myung Jun pun geram dan meminta Jisoo untuk terus mengikuti dan melaporkan perkembangannya, lalu menutup telepon. Seorang petugas yang berada di dalam tampak memata-matai gerak-gerik Kapten Myung Jun. Petugas ini telah dibayar oleh pihak John Seong dan melaporkan situasi kantor polisi pada orang-orang John Seong. Tak lama kemudian nenek antena datang ke kantor polisi. Dia bertemu dengan Kapten Myung Jun dan meminta ingin bertemu dengan cucunya. Myung Jun melarangnya. Ini bukan waktu yang tepat. Nenek ini ngotot. Dia menyangkal apa yang telah dilakukan cucunya. Jong Hyuk tak mungkin melakukan itu. Sementara di jalan, orang-orang John Seong sadar kalau mereka sedang diikuti. 01 memberi perintah untuk mengebut. Kejar-kejaran terjadi di jalan raya. Mereka berpencar. Taesang mengikuti 01. Sedangkan Chaeok mengikuti van yang ada Jong Hyuk di dalamnya. Di dalam mobil, Songjo mencoba bertanya mengapa dia sangat suka pada Taesang dan bagaimana mereka bertemu. Chaeok cuma diam, tak menjawab pertanyaan itu. Songjo tetap mengoceh. Dia juga hormat kepada Taesang. Songjo mengetahui semua masa lalunya tentang hubungan buruknya dengan Yukiko Maeda dan alasan kenapa John Seong sangat murka padanya. Saat itu Taesang ingin menghancurkan lab bawah tanah tahun lalu dan Songjo juga membantunya karena Taesang adalah orang yang dia hormati. Dia sangat ingin meninggalkan John Seong. Ingatannya kembali setelah insiden setahun yang lalu saat dia menghadap ibunya. Yukiko tahu Songjo sangat dekat dengan Taesang. Pemuda ini mengaku baru Taesang lah yang menyadarkannya kalau dia adalah manusia. Untuk pertama kalinya dia merasa hidupnya tak seburuk itu. Sambil menatap, Yukiko berkata dirinya juga sudah mengakui Songjo. Walaupun Songjo lahir dari seorang wanita penghibur, dia tetap menganggap Songjo anaknya. Meski semua menentangnya, dia tetap memasukkan Songjo dalam daftar keluarganya. Tapi Songjo masih saja mengkhianatinya. Songjo mohon maaf pada ibunya, tapi dia tetap ingin pergi dengan Taesang. Dia memerintahkan pemuda ini mengangkat kepalanya. Tiba-tiba sebuah serum disuntikkan pada lehernya. Serum itu akan membuat Najin yang dalam dirinya tidur selama 24 jam. Songjo terbaring kesakitan. Mulai saat ini Najin dalam dirinya tak bisa melindunginya.
dia akan berdarah terkena pisau. Jika tertembak, dia akan terluka dan meninggal. Dia tak akan bisa regenerasi tubuhnya lagi. Sebuah pisau diletakkan di dekatnya. Dia tak melarang Sungjo untuk pergi. Dia cuma berusaha menyadarkan Sungjo betapa lemah dan menderitanya tubuh manusia. Dan tak berartinya niat baik dan keadilan manusia. Ibunya membebaskan Sungjo untuk memilih jalannya sendiri. Sungjo meraih pisau itu, menyayat tangannya, memastikan ucapan ibu angkatnya. Cairan merah mengalir, luka itu tak menutup. Sungjo sangat ketakutan. Dan setahun lalu saat Taesang ditangkap di jalan, sebenarnya dia ada di sana, melihatnya disiksa. Tapi dia takut dengan kematian, dan hanya bisa diam. Mendengar cerita Sungjo, Chaeok mulai bersimpati padanya. Kini Taesang telah kembali. Sungjo hanya diam. Dia bimbang dengan keputusan yang akan diambilnya. Membantu Taesang atau membantu ibunya. Tiba-tiba dia menusukkan serum yang diberikan Yukiko sebelumnya. Chaeok pun kaget, mobil mereka menerobos pembatas jalan lalu jatuh dan menabrak. Chaeok tak mengerti kenapa Sungjo melakukan ini. Dia mengkhianati Taesang lagi. Sungjo hanya membalas singkat karena dia takut dengan kematian. Kondisi Chaeok sangat melemah. Najin yang ada dalam dirinya tak bisa lagi menyembuhkannya. Chaeok kesakitan. Sungjo mengeluarkan tentakelnya dan menyerangnya. Mobil 01 berhenti dan Taesang juga turun. Mereka kini bertemu 1 lawan 1 dan berhadapan lagi setelah setahun lamanya. 01 sudah muak dengan Taesang. Dia sangat kesal. Seharusnya Taesang kabur saja dengan pacarnya, tapi dia tetap saja mengejar Jeonseong. 01 tak paham apa maunya. Taesang hanya menjawab, setelah urusannya selesai dengan Jeon Sung Bio, dia akan pergi. 01 kembali bertanya, apakah dia masih percaya dengan Sungjo yang dianggapnya adik? Taesang menjawab dengan yakin. Orang ini berkata dia kasihan dengan Chaeok. Taesang tak percaya, meminta 01 untuk diam. Dan orang ini mengeluarkan ketanannya. Taesang juga sudah bersiap, mereka pun bertarung. Di kediamannya, Yukiko menerima laporan. Jang Taesang sudah terpancing dan Sungjo sudah bersama Yun Chaeok. Beberapa bulan yang lalu, di sebuah bar mahal, ada seorang wanita yang mendatangi 01. Wanita itu memanggilnya dengan sebutan Opa. Mereka menghabiskan waktunya, makan malam bersama. Wanita itu bertanya padanya, jika dia dioperasi, apa dia bisa bermain selo lagi? 01 menjawab dengan yakin, tentu saja bisa. Bahkan kondisinya akan lebih baik dari sebelum kecelakaan. Wanita ini menanyakan kapan jadwal operasinya. 01 pun membalas, dia sedang memilih objek yang paling cocok dengannya. Butuh waktu setidaknya 3 bulan lagi untuk melakukan transplantasi. Wanita itu tersenyum riang dan tangannya masih tremor. Tak disangka orang seperti 01 bisa jatuh cinta dengan wanita biasa. 01 sudah melakukan observasi pada seorang subjek eksperimen. Subjek itu sudah menerima najin dewasa, kondisinya baik. 01 memilih subjek itu sebagai pendonor untuk transplantasi pada pacarnya. Butuh 3 bulan untuk menyelesaikan ini. Dan subjek penelitian yang akan dijadikan korban adalah Jong Hyuk atau nomor 71. Kembali ke masa lalu saat Taesang dan Sungjo sedang bicara di pinggir sungai. Sungjo selalu bertanya, kenapa Taesang terus berjuang melawan Jeonseong? Padahal dia tahu dia tak akan menang. Taesang pun menjawab dia berjuang agar mereka tak pernah lupa. Untuk menunjukkan kalau orang-orang masih ingat perbuatan yang mereka lakukan. Agar orang-orang Jeonseong itu menyesal dan merasa bersalah. Mereka telah memakan banyak korban. Taesang berkata dia tak akan pernah memaafkan mereka. Dosa orang-orang itu terlalu berat. Kalau dia tak berusaha merubahnya, dunia ini akan jadi lebih mengerikan. Sungjo cuma diam dan mendengar pelajaran hidup oleh Taesang. Tapi dia hanyalah seorang monster. Dan kembali saat mobil jatuh setelah Sungjo menyuntikkan serum ke Chaeok. Luka di tubuh gadis ini tak sembuh karena najin dalam dirinya tertidur. Chaeok berhasil selamat dan keluar dari mobil. Sungjo menahannya. Dia tahu dirinya hanya monster. Dia tak bisa menjadi manusia lagi. Dia hanya peduli dengan dirinya sendiri dan tak merasa bersalah sedikit pun. Jika ada yang mengancamnya, dia akan menghabisinya. Jika dia bosan, dia akan berburu. Dan jika dia lapar, dia akan mencari mangsa. 위협이 되면 죽여버리고 심심하면 Chaeok berusaha mengingatkannya kalau ibunya Akiko meninggal dihabisi oleh orang-orang Jeonseong atas perintah Yukiko Maeda. Sungjo sudah tahu itu semua dan menganggapnya sudah berlalu. Tak ada yang bisa dia lakukan. Kini keluarga Maeda lah yang membesarkannya dan melindunginya. Chaeok berkata kalau dia hanya dimanfaatkan, tapi Sungjo merasa sebaliknya. Dialah yang memanfaatkan keluarga Maeda. 내가 살아남 Sungjo ingin menghabisi Chaeok. Padahal ibu angkatnya memerintahkan untuk membawa Chaeok dan harus Taesang yang menghabisinya sendiri. Sungjo melanggar perintah itu dan menyerang. Tiba-tiba ada yang menembaknya. Jisoo sudah di sana dan kembali Jisoo menembaknya. Mata kanan pemuda ini terluka. Dia kesakitan.
Chaeok segera pergi dari sana, dan dia berkata, jika Taesang tahu Sungjo memilih menjadi monster, dia pasti sangat kecewa. Chaeok menarik Jisoo untuk kabur, dan rombongan pasukan Kuruko datang, tapi mereka hanya melewati, malah menyerang Sungjo. Sungjo mati-matian bertahan dari serangan ini. Sungjo sangat kesal, dia merasa telah dikhianati oleh Son Jong-bio. Chaeok segera meminta Jisoo untuk masuk ke mobilnya, segera pergi dari sini. Dan gerombolan para Kuruko ini menyerang mereka. Chaeok menahannya, membuat Jisoo bisa kabur dan memacu mobilnya. Chaeok pun bertarung dengan pasukan Kuruko. Sungjo berusaha melawan dan mempertahankan dirinya. Dia berhasil menghabisi pasukan ini dan bertanya siapa yang mengirim mereka. Dia berteriak marah. Chaeok akhirnya mendapat kesempatan kabur. Dia terus berlari, tapi tak lama dia dihadang oleh 04 dan pasukan Kurukonya. Sementara itu, duel 01 dan Taesang dimulai. Kekuatan mereka imbang. 나도 호재형처럼 살 수 있다. 사람답게, 사람처럼. Akhirnya Taesang bisa mematahkan katana 01. Satu serangan yang membuat serum di jasnya jatuh. Taesang merebutnya. Dia tahu kegunaan benda ini dan langsung menusukkannya ke 01, tapi berhasil ditahan. 01 berkata, dia membocorkan rencana Yukiko Maeda yang ingin menghabisi semua orang yang dekat dengan Taesang dan meninggalkannya sendiri. Tapi dia tak peduli. 01 di pihak netral. Dia tak peduli siapa yang menang. Dia hanya ingin pertarungan ini cepat berakhir. Dia hanya ingin Jeon Song-bio baik-baik saja. Berhentilah menyerangnya. Musuhnya adalah Yukiko Maeda. Setelah kejadian pemberontakan Taesang setahun yang lalu di kediaman Yukiko Maeda, Yonggil pun datang menghadapnya, berlutut dan memohon agar Taesang dibiarkan hidup. Ternyata Yonggil berhutang banyak uang ke Yukiko, dan wanita ini tahu cara memanfaatkan orang ini. Yonggil berjanji akan menjaga Taesang dan memastikan dia tak akan muncul lagi di hadapannya. Yukiko pun setuju dan bertanya apakah dia benar-benar siap mempertaruhkan nyawanya demi Taesang. Yonggil pun menyanggupinya. Yonggil pergi ke penjara bawah tanah Jonsong. Di sana Taesang terbaring tak sadarkan diri. Keluarga mereka berhutang budi dengan Jang Taesang dari zaman kakeknya dulu. Yonggil lah yang melaksanakan wasiat keluarganya. Najin yang ada di dalam tubuhnya sudah dikeluarkan, meninggalkan bekas jahitan di belakang lehernya. Yonggil pun membawa Taesang dari sana. Kembali ke masa sekarang, Kapten Mingjun menerima panggilan dari petugas di rumah sakit. Mereka melaporkan kalau Yonggil sudah sadar. Mingjun langsung bergegas dan memerintahkan bawahannya untuk tetap di kantor. Mingjun pergi dengan mobilnya. Dari belakang ada yang mengikutinya. Jisoo tiba-tiba menelponnya untuk melaporkan kabar terbaru. Tapi tiba-tiba mobil Kapten Mingjun ditabrak sebuah truk. Jisoo mendengar suara keras. Dengan panik memanggilnya. Mobil Mingjun ringsek tertabrak truk itu. 01 keluar dari terowongan. Dia sepakat dengan Taesang untuk berhenti bertarung. Seseorang menelpon 01. Dia melaporkan kalau Nyonya Yukiko tahu rencananya. 01 ingin Jang Hyuk dijadikan objek transplantasi untuk wanita pacarnya. Jang Hyuk sudah tak ada lagi di dalam mobil. Sedangkan wanita pacarnya sudah menunggu di lab bawah tanah. 01 sangat kesal. Dan Taesang pergi ke lab bawah tanah seorang diri. Dia terus masuk ke dalam. Hingga sampai di Rubahna di ruang eksperimen. 어서 와요. Yukiko menyambutnya. Mereka berdua berhadapan. Wanita ini menyambutnya dengan senyum. Taesang sangat kesal. Yukiko pun berkata, teman lamanya Jang Taesang. Setelah puluhan tahun mereka masih tetap berjumpa. Taesang muak dengan ocehan wanita ini. Mereka tak pernah berteman. Wanita ini memang terobsesi dengan Taesang dari zaman dulu dan menyukainya, tapi dia tak pernah mendapatkannya. Taesang selalu menolaknya, dan sekarang dia memilih untuk menghancurkannya. Yukiko membahas nyawa orang-orang yang dikenalnya. Chaeok, Yonggil, Kapten Mingjun, dan Jong Hyuk cucu kenalannya. Orang-orang ini telah diculik dan dibawanya ke sini. Yukiko penasaran bagaimana Taesang akan menyelamatkan mereka. Taesang harus memilih nyawa mana yang lebih berharga. Yukiko telah menawan mereka semua. 3 orang sudah dibawa dengan monster di dalam jeruji.
dan Chaeok sudah berada di depan akuarium. Mereka akan mengambil Najin dalam dirinya. Dia sangat ingin melihat Chaeok kehilangan ingatannya dan melupakan dirinya. Atau dia tak bisa keluar dari akuarium itu dan tewas tenggelam. Pilihlah siapa yang akan dia selamatkan. Dan 04 serta para pengawal datang membawa Chaeok. Dia akan dimasukkan ke dalam akuarium. Taesang sangat kesal dengan tindakan yang dilakukan Yukiko. Wanita ini meminta Taesang untuk memilih. Dia akan pergi. Taesang menahan tangannya. Saat dia berbalik, Taesang langsung menyuntikkan serum itu pada Yukiko. Dia kesakitan dan tumbang. Sekarang Najin di tubuhnya tak berfungsi. Dan pasukan Kuruko masuk ke ruangan itu, menyerangnya. Taesang melawan. Sementara di bawah, ketiga orang ini mulai bangun. Mereka ketakutan melihat monster di dalam jeruji besi. Taesang yang di atas masih berusaha mengalahkan pasukan Kuruko. Taesang memutuskan untuk membebaskan ketiga orang ini dulu. Mereka yang paling dekat dengan lokasinya sekarang. Dia memukul atap rubahna berkali-kali. Dan atap penahan itu hancur. Taesang jatuh ke bawah. Monster ini sudah keluar dari jerujinya. Taesang mengambil batang besi sebagai senjata. Monster itu meraung marah. Dan Taesang bertarung dengan monster ini. Taesang menyuruh mereka kabur. Yonggil melepaskan ikatannya dengan pisau. Myungjun pun sadar. Dia ketakutan. Bertanya makhluk apa itu. Yonggil menyuruhnya diam. Dan Taesang terlempar. Monster ini mendekati mereka. Taesang pun bangkit dan melawan kembali. Menyuruh mereka kabur dari sana. Yonggil juga menolong Jonghyuk. Mereka bertiga segera kabur dan lari ke depan lift. Taesang akhirnya bisa fokus menghadapi monster ini. Itu pertarungan yang tak seimbang. Dan monster ini menariknya. Taesang berhasil memotong tentakel monster ini. Taesang mencoba berkomunikasi dengan monster ini. Makhluk ini dulunya juga manusia. Monster ini juga menderita akibat melawan Taesang. Monster ini seperti mengerti maksudnya dan perlahan mundur. Yukiko tak percaya dengan reaksi monster di bawah. Dia menekan tombol darurat, membuat ruangan eksperimen itu dipenuhi gas nitrogen. Dan itu juga membuka akses lift. Ketiga orang ini segera kabur ke dalam lift. Taesang masih terjebak di ruangan itu. Semua pintu sudah tertutup. Taesang melompat, berusaha meraih batang besi. Dia berhasil dan naik. Yonggil yang di dalam lift sangat kesal karena Taesang tak bisa kabur. Saat pintu lift terbuka, Taesang sudah berada di depan. Mereka senang melihat Taesang selamat. Taesang mengarahkan mereka untuk keluar. Naik satu lantai lagi. Di ujung lorong ada pintu sebelah kanan yang mengarah keluar. Dia tak bisa ikut dengan mereka. Dia harus menyelamatkan Chaeok. Taesang memberikan HP-nya agar Myungjun bisa meminta bantuan kepolisian. Taesang menutup pintu lift berpisah dengan mereka. Saat Taesang berbalik, Yukiko sudah berdiri di sana, menodongkan senjatanya. Tapi Taesang tak peduli, dan langsung pergi ingin menyelamatkan Chaeok, meninggalkan Yukiko yang terdiam. Sementara itu, Chaeok tak berhasil kabur dari para Kuruko ini. Gadis ini sudah kepayahan di depan ruangan akuarium. Chaeok dijaga oleh 04. Gadis ini bertanya di mana Taesang. 04 pun menjawab, sekarang dia tak akan bisa kabur dari sini. 01 pun datang ke sana dan berkata kalau Taesang lebih memilih untuk menyelamatkan orang lain, bukan dirinya, dan dia akan meninggal di sini seorang diri. Chaeok berusaha bangkit. 01 menyerangnya. Mereka memasukkannya ke tangki akuarium. Chaeok berusaha bertahan. Dan mereka terus menurunkan suhu air di akuarium itu. Chaeok pun pingsan. Tapi alam bawah sadarnya melindunginya. Tentakel Najin keluar dari dirinya, membentuk sebuah tameng. 01 sangat heran. Harusnya Najin yang ada pada Chaeok tertidur. Dan akhirnya jantung Chaeok berhenti.
Setelah jantungnya berhenti, Najin itu berhenti melindungi dirinya. Keluar dari tubuhnya. 01 melihatnya, dia sangat menginginkan Najin itu. Itu sangat berharga. Dia langsung pergi meninggalkan ruangan akuarium. Taesang berhasil menemukan ruangan akuarium. Orang-orang ini berkumpul dan menyerangnya. Dia melawan semua orang yang menghalangi jalannya. 04 dihabisi. Dia menghancurkan dan memukul berkali-kali akuarium itu dengan penuh amarah. Kenangan lama di antara mereka kembali berputar di ingatan Taesang. Akuarium besar itu hancur. Sungjo sudah di sana. Dia kehilangan sebelah matanya dan sangat kecewa pada ibu angkatnya karena ingin menghabisinya. Kenapa dia melakukannya? Yukiko menjawabnya. Dia melatih Sungjo, bukan membesarkannya. Sungjo selalu mencari orang yang perhatian dengannya dan dia dekat dengan Taesang. Yukiko sangat kecewa padanya. Sungjo sekali lagi bertanya, apa dia pernah menganggapnya sebagai anak, walau cuma sebentar. Yukiko pun menjawab, itu perasaan tak berguna dan menyedihkan. Dia tak pernah berniat membesarkan seorang anak. Dia hanya ingin Sungjo mandiri dan sempurna. Mendengar jawaban Yukiko, pemuda ini kecewa. Dan dia meminta maaf, lalu mendekati Yukiko. Dia berjanji akan berubah, untuk tak berharap pada siapapun lagi. Dan menusuk Yukiko dengan tentakelnya. Meminta Yukiko untuk mengakuinya sekarang. Dia tak akan terikat lagi dengan siapapun, termasuk dengannya. Yukiko menembakkan senjatanya, tapi tak ada pengaruh. Sungjo sangat marah dan berteriak. Dia mendorong Yukiko ke dalam lubang di bawah rubah Nah yang telah dihancurkan Taesang tadi. Karena Najinnya tak berfungsi, Yukiko tak selamat. Dia terluka parah. Sungjo hanya menatapnya dari atas. Ruangan itu penuh dengan gas nitrogen dan spora monster yang tertidur melindungi dirinya. Spora itu menyebabkan penyakit antrak. Kulit wanita ini rusak dan Yukiko Maeda meninggal. Sungjo pun pergi dari sana. Ketiga orang ini berhasil keluar dari lab bawah tanah. Pihak kepolisian baru sampai di lokasi. Myungjun berhasil memanggil bantuan. Jonghyuk yang melihat ada petugas kepolisian menanyakan nasibnya. Myungjun meminta pemuda ini mengakui perbuatannya. Dia berjanji akan membantunya dan meringankan hukumannya. Petugas berlari ke arah mereka dan Jonghyuk menghilang kabur dari sana. Jisoo langsung menolong kaptennya. Myungjun langsung meminta Jisoo untuk memulai investigasi darurat ke Jeon Song Bio. Segera buat surat perintah. Myungjun kesakitan. Anak buahnya pun membantu memampahnya. Seorang petugas yang bersekongkol dengan Jeon Seong. Myungjun kenal jam tangan itu. Itu adalah orang yang sama yang mencelakainya. Anak buahnya sendiri yang menabrakkan truk dan menculiknya. Petugas ini bertanya, apa hanya mereka berdua yang selamat? Myungjun melihat sekelilingnya. Jonghyuk sudah menghilang. Dia mengatakan hanya mereka berdua yang selamat. 01 kembali ke akuarium itu. Ruangan itu sudah hancur. Bawahannya telah kalah. Chaeok sudah tak di sana lagi. Dia mencari Najin itu dan menemukannya. Kini perusahaan Jeon Seong disibukkan urusan dengan kepolisian. Berita mereka melakukan eksperimen kepada manusia secara ilegal sudah menyebar luas. Nenek Antena ternyata adalah anak dari Bu Nawol. Dia sedang menyiapkan sup untuk sarapan. Seorang wanita muda sedang bersiap untuk memulai aktivitasnya. Ada luka di punggungnya. Wanita itu adalah Chaeok. Matanya melihat sebuah gelang yang sangat familiar. Dia merasa mengenalnya dan memakainya. Nenek Athena memintanya bergegas atau dia akan terlambat. Mereka sarapan bersama. Nenek itu melihat gelang yang dipakainya dan bertanya apa dia sudah punya pacar sekarang. Dia tersenyum menjawab jika saatnya tiba. Najin sudah menghilang dari tubuhnya. Begitu juga dengan ingatan masa lalunya. Taesang menitipkan Chaeok untuk tinggal dengan nenek Antena. Gadis ini sering bermimpi tentang seorang pria. Dia hanya melihat punggungnya, tak tahu siapa pria itu. Setiap pagi ketika dia terbangun, hatinya perih mengingat itu. Sudah berbagai musim dia lalui. Chaeok berjalan menuju kampusnya. Langkahnya terhenti. Dia merasa melihat pria yang dia kenal dan melihat ke belakang. Punggung itu tak asing lagi. Pria itu menghentikan langkahnya, berbalik menghadap Chaeok. Mereka beradu pandang. Pria itu tersenyum padanya. Itu adalah Taesang. Taesang tak bisa mengalihkan pandangannya. Begitu juga dengan Chaeok. Waktu terasa berhenti dan Gyeongsong Creature Season 2 berakhir. Ternyata ada sebuah adegan di ending film. Di sebuah laboratorium, Sungjo dan Direktur Shinji Oh memantau para pekerja yang sedang mengemas Najin dan memasukkannya ke botol minum kemasan. Dan semuanya berisi Najin yang siap edar. Kekacauan kembali akan datang. Kalau melihat ending di scene akhir, sepertinya akan